Buat yang kepo sama Relate-relatean. perasaannya Ime sekarang Lihat gimana aja. dengerin lagunya Hara. Atau enggak mutual. Siapa lagi? Iya, The dia one and only Cik Korea. Fun fact bapaknya Ime mirip Cik Korea. intinya kalau misalkan orang tuh pasti mandangnya awalnya dari fisik dulu. Ntar kalau misalkan tahu oh dia Dia gini, punya baru apa? dipuja-puja. Ternyata Kebiasaan banget tuh Pertama ngelihat fisik, enggak salah sumpah. Salah sumpah. klarifikasi. Klarifikasi sebenarnya gue nyebut itu. Kembali lagi di podcast Impromptu episode 30. 30. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang diundang jauh dari Bojong Soang. Kepulauan Bojong Soang. Bojong Santos. Diundang dari Bojong Santos. Boleh perkenalkan Mbak, namanya siapa Mbak? Halo, nama aku Yemima. Asik. Yemima. Nama panjangnya apa tuh? Yemima Mayoreta. Ini panjang banget, harus panjang banget. Iya. Bebas. Yemima Mayoreta Seni Suka Ginting. Nah, ini kita bisa Panjang menemukan banget ya. beberapa hal dari nama yang panjang. Ada Ginting, pemain badminton. Ada Ginting, udah pasti Pemain badminton. keturunan Batak. Betul. Karo. Karo. Beda soalnya sama Batak. Nah, Oh. boleh. Gue nggak ngerti lagi. Oke, jelasin secara tradisi. Aduh. 13 teran anjir, takut nih. Jadi Tak percaya. apa bukan Batak tapi Karo. Bukan. Jadi sebenarnya kan katanya ya, Batak tuh sebenarnya dibagi-bagi ada beberapa gitu. Tapi yang Ya. aku tahu ada Batak Karo dan Batak Toba. Oke. Nah, kayaknya ada pembagian wilayah entah kayak gimana, cuman intinya itu beda bahasa, ada beda budaya juga. Dari sisi musiknya juga beda. Wow. Jadi Wow. yang kamu Batak yang Karo. Iya, betul. Karo. Nah kan itu dari nama Yemima yang panjang ada Ginting udah pasti Batak. Tuh. Karo ada Mayoreta. Nah, Mayoreta itu musik banget. Jadi udah udah pasti ya, dipastikan keluarganya Ime ini pasti Keluarga banyak musisi. keluarga musisi. Keluarga musisi. Keluarga seni. Keluarga sini. Bahkan pagernya pun fun fact Belakangnya dia. ada Pagar rumahnya pun pagar rumahnya gimana? not balok anjir. Lagunya apa? Aduh lupa lagi. Lagi mau negeri. Oh iya. Pagar rumahnya pun Cinta not banget balok. kan? Cinta Indonesia. Mayoreta ada seni sukanya juga. Betul. Seni suka Sini suka atau sini suka? Sebenarnya kalau dari keluarga Karonya itu seni, bukan seni suka ya, Hah. tapi sini suka. Sini Jadi suka. itu nama kakek lah, nama Oh, turunan iya. kakek. Gitu. Tapi di akta kamu seni suka tulisannya atau Nggak sini? ada, Oh enggak, itu mah enggak ada. per tahun pokoknya pas banyak anak-anak yang 2000-an lahir tuh udah nggak boleh ada unsur Marga suku sama nama keluarga juga udah nggak ada. Jadi walaupun didaftarinnya ada seni suka Ginting, tapi nggak dimasukin Oh, sama orang dinasnya. tapi itu Sedih. capek juga sih ya. Maksudnya kalau UN zaman dulu, zaman dulu kan UN masih Gue pakai bulat-bulat. S. Kalau kegores dikit gak nggak ke-scan. input, nggak input ya. Jir. Pensil udah 2B. Ya itulah hoax zaman dulu. Nah itu kan udah sedikit di breakdown ya latar belakang Ime. Sebagai Ada yang berani adu nggak keluarga lu semusik apa sih? Iya. Ini pagernya aja Pagernya not balok. Bagimu Balok. negeri. Bagimu Jadi negeri. partitur bagimu negeri melodinya. Gitu. Tur. Jadi lo kalau apa passwordnya kalau masuk rumah Ya, baca dulu. ada Munagri. Harus baca dulu. Aduh. Itu lucu sih. Itu saking cintanya sih. Dan Itu ide siapa, Mek? Bapak Udah pasti ya. Udah pasti. Apa fun Sebelumnya fact-nya? lebih parah. Gimana tuh? Kunci G gede banget Di pagar. di pagar. Lucu ya. Udah Itu nggak ada sekarang untungnya. gue mau pasangin not apa ya nanti kalau punya partitur biar agak Jadi unik. gue jadi mikir juga ya. Iya tuh kan dia jadi punya ide dia. Tapi seru juga sih. Tapi bagus itu. Tapi gue kayaknya nggak di pagar banget sih. Iya, sebenarnya itu juga ada penolakan Ada penolakan sebenarnya. Tapi kan kalau nggak dipagar gimana Pak? Tapi untungnya tukang paket jadi gampang. Oh iya, Iya. jadi yang pagernya ada ada not musik. notasinya gitu. Ya. Lucu. Namanya apa lagi? Gitu. Ada yang mau tadi introduction Gua baru bingung. kenalin nama doang ya, Mek? Ya. Iya. Ada yang mau di-share lagi nggak perkenalan? Awas hati-hati oversharing. Iya lagi. Iya lagi, Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Iya lagi. iya lagi. Aduh, apa ya yang dikenalinnya ya? Katanya Ime itu dari kecil suka badminton. Oh,
fun fact lagi ya. Ini langsung lagi. kelihatan banget ya dekatnya. Wah, ini gue kasih fun fact aja. Mereka berdua ini emang keluarga guys. Emang satu keluarga besar. Satu keluarga besar. Jadi kalau ada apa namanya acara keluarga, hari raya pasti mereka ketemu. Enggak. Oh enggak justru. Enggak ya? Kita justru beda jadwal. Oke, soalnya tim datang siang. Iya, Kalau tim ini datang pagi gue. lebih ke bukan nggak datang, lebih ke yang satu datang pagi yang Iya, Susah. betul. Kemarin diajak dia baru bangun. Telat. Ya kan itu karena kamu sholat, bro. Oh iya, benar. Abis sholat id langsung ke rumah nenek kan. Oh, iya. Kalau kita bangun tidurnya jam berapa tuh? Iya, Jam 11. iya. Begadang deh. gadang ya. Oke. Langsung aja kita ke backgroundnya dia. Ya, gue mau nanya ini Apa dulu lagi? sih. Apa dulu Kayak tuh? lagi Kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang lagi apa? Mek? Lagi sibuk. Lagi chill atau lagi- menyibukkan diri aja Menyibukkan sih. Menyibukkan diri. Iya. Ini banyak definisinya nih, menyibukkan diri nih. Bisa lagi. ketawa. Oh ya. Kita ketawa. Jadi kalau ditambah Dea, temen kita ada Dea. Gue berarti pecah banget. Aja. Wah, ini isinya ketawa semua, pusing. Oke, maksudnya definisi ini- sibuk tuh Ini kita kasih background lagi kan, kayak dari umur kan kita seumuran juga ya. ya. Seumuran dan seangkatan juga. Iya, alhamdulillah. Jadi apa namanya, sama-sama lulusan musik ya. Betul. S1. Wow, gelarnya apa sebut? As. Wis. Ayo. Wisuda belum sih? Belum ya? Belum. Nanti bulan Juni bisa. Sudah datang semuanya. Ya. Nah, kesibukannya lagi apa? Ada proyekan kah atau ada kontrak kerja di suatu perusahaan atau lagi freelance atau gimana? Ya, betul, itu dia pertanyaannya. Kalau sekarang lagi freelance aja. Tapi kalau dibilang ada kontrak kerja juga tiap kerja kan pasti by project gitu Oh, berarti ya. by project kan? Iya, by project aja sih. Berarti freelance. Nggak ada yang kontrak panjang. Enggak, belum. Ya. Belum. Tapi Semoga sambil ada. nyari. Lagi nyari. Boleh. Yang butuh. Berarti apa kamu expertise-nya di bagian apa? Apa ya? Atau kamu ingin berkarir Di bidang apa? Kalau ngomong berkarir pengen di bidang apa, jujur masih bingung antara Jadi musisi atau? jadi musisi, jadi pekerja, apa tuh? Bebas aja, bebas. Ambil Lucu anjay. kantoran Corporate. tapi kalau kantoran juga kayaknya agak-agak Nggak mau ya? kurang cocok. Karena bangun siang. rutinitasnya ini ya capek ya. Corporate, freelance, musisi atau diem. Kayak Nikah kali ya. wah, Atau nikah. Pilihan kelima ya. Sebenarnya itu gak disebut tapi Iya, itu itu di saku kanan gua nih ada nih. ada ya? Ada. Dia pilih saku Dia kanan. pilih yang itu. Nikah. Aduh, gitu sih paling Nikah berarti. ah, Kalau ada jodohnya. kalau ada. jadi kamu apa namanya? Ya udah berarti terbuka untuk semua. terbuka segala opportunity ya. Kayak Ada pekerjaan, ambil. Ambil. Ada yang melamar, ambil. bisa diconsider gitu. Ada semuanya, ambil. Ambil. Itu dia ya. Tapi yang ngomong-ngomong soal karir mah emang apa ya? Terutama kayak kita kan jurusan musik gitu. Jalurnya tuh nggak begitu Mudah. nggak begitu banyak gitu. Maksudnya kayak mungkin yang paling jelas mah ya kalau karirnya akademik kan bisa jadi guru, Iya. Iya. lanjutin akademisi jadi dosen atau lain-lain. Cuman kayak yang secara praktikal gitu, itu kan jalurnya agak nggak umum ya gitu. Iya. Maksudnya nggak yang kayak daftar kantoran terus Iya. interview gitu-gitu. Banyaknya kan dari networking gitu. Iya. Jadi makanya nggak tahu ya kalian sama juga atau enggak. Sama. Cuman gue belum ngomong. Kebiasaan. Kayak Sabar. ini apa namanya? Jadi kita tuh ya udahlah pekerjaan apa aja, ayo kerjain gitu. Ya freelance lah ya. Cuman kalau dalam hati By mah project. pengennya mah jadi musisi gitu kan ya. Ya tapi kan jalurnya. Kalau saya, kalau saya. Nah makanya kalian gimana? Itu kan aku kasih Sama gua. kasih argumen gitu. Kalian boleh lu aja kasih gimana? argumen lain. Gue sama. Lu sama Gue. Kalau gue sebenarnya kalau misalkan mau jadi player, udah ada rasa insecure ya karena udah lama dari tahun berapa ya 2022 terakhir main Wow. musik tuh.
Buzzer. Buzzer. Ih, jangan disebut kan gue lagi gini Oh, tebak. bisa gitar ya, bisa sitar, bisa Apa pas sebut aja udah buzzer. buzzer. Iya, agak mikir lagi gitu karena udah banyak juga kan yang ketinggalan dari Segi apa? segi skill pasti ya. Ya. Dari segi skill terus ya nggak tahu sih tapi kalau misalkan berkatnya harus jadi musisi dan nanti jadi player kayak why not gitu. Oke aja. Ya. Tidak ada kata terlambat. Asik. Kasih tambahin Sul. Kata-kata hari ini buat insecure ini. Ada quotes-nya Mas. Quotes-nya, Mas. Produser. Apa tadi nggak terlambat ya? Pokoknya dia insecure karena takut ngelihat skill orang-orang. Ya, jadi takut susah keep up. Ya. berarti ya. Jangan lihat orang lain, lihatlah diri sendiri. Kata-kata hari ini di sini. Kata Rin. Nanti pakai sound yang hopcore. Hopcore. Tapi sebenarnya untuk kerjaan yang sekarang lagi banyak aku pegang ya, Ya. itu gara-gara ada rasa nggak pede jadi player itu. Tapi masih tetap pengen ada di lingkup Itu. seni gitu, Ya, seni ya, ya. atau Nah, musik tapi gitu. kita Asik. belum Kamu juga gitu? Hah? Dari tadi mau ditanya juga? Kamu cas aja. Oh, kirain mau ditanya juga kamu sama kayak gitu ya. Dia mau- bukan bintang tamu ini. Siap. Nah, ini apa tadi kamu belum mention gitu. Pekerjaan yang kamu ambil tuh ngapain sih? Maksudnya kita mah tahu gitu kan, cuman apa sih project-project yang kamu ambil tuh project-project kayak gimana sih? yang apa gitu kerjanya tuh di bagian apa gitu. Apakah Tambang. satpam, Tambang. tambang, pilot, pramugari, Bangun rumah. bangun rumah. Lebih ke kasarnya, lebih ke jadi apa ya? Babunya event. Oke, berarti Jadi budak orang- event ya? orang- Iya, belakang betul. layar di event. Betul, Budak itu event, budak lembutnya event. ya. Lagi seneng kayak gitu aja karena kan ngerasa bisa lebih dekat sama orang-orang yang jago atau yang oke gitu di musik, entah di sisi manajerialnya Ya. atau misalkan emang di sisi secara produksi musiknya gitu. Lebih banyak kesempatan di situ gitu Ya. dibanding aku yang jadi playernya gitu. Berarti sambil mencari networking. Betul. di situ. Ya sebenarnya kita kerja bareng juga sih ya kadang Iya, ya. beberapa kali. Iya ya. Siap. Kita Itu juga sama. akal-akalan apa? Nggak ada Nggak ada akal-akalan akal-akalan. itu mah. Tapi sometimes tuh kepikiran kayak gini, apa harus ngulik lebih dalam lagi di Musik. tapi tetap di belakang layar. Oh. Manajerialnya. Iya, bisa di situ atau enggak. Tuh tertarik tuh sekolah tuh sekarang lagi mikir apa lanjut sekolah persaunan ya. Kayak gitu. Tapi aku juga waktu semenjak ikutan gitu ya ke event gitu jadi apa namanya jadi orang belakang layar di event gitu. Jadi kayak menemukan dunia baru sih kayak maksudnya banyak hal lain selain teknis di musiknya gitu kayak acara musik nggak akan sukses gitu kalau orang belakang layarnya nggak Nggak bagus iya, juga bagus gitu. ya. Bener. Jadi kayak ini dua hal yang berbeda gitu. Apa namanya manajemen di event gitu sama manajemen di musiknya gitu. Ya. Jadi dan dua-duanya sama penting gitu. Iya. Jadi kayak mungkin ya itu juga yang banyak orang belum tahu kali ya maksudnya di acara-acara besar gitu festival, konser atau apapun lah event gitu. Itu tuh sebenarnya mah banyak banget yang harus dipelajarin gitu. Jadi nggak semata-mata bikin event tuh ya udah bikin aja kayak panitiaan gitu. Tapi emang apa namanya banyak ya justru banyak ilmu yang dicombine gitu bisa Iya. jadi event kayak gitu. Dan uniknya tuh emang beda banget orang yang emang nguliknya secara akademisi gitu di bidang itu sama yang kayak ya Di udah lapangan. ngalir aja gitu. Emang beda banget. Iya. Kayak tertarik banget nih. Nextnya apa ya? Ini udah gabut berapa bulan ya? Oh ya by the way kita punya unit bisnis juga guys. Kita Lagi Selama ini nggak pernah kita dimention. nggak pernah mention di sini anjir ya lagi. Kita punya tim namanya Barudak Event. Iya. Nah dan di situ ya kita yang running event gitu kita menyediakan jasa untuk manage Event kalian. Bisa apa aja cuman kita portofolio kita adalah jadi Show. tim event di musik di Betul. acara-acara musik. Targetnya apa sih? Ya. Targetnya apa dari ini?
apa sih festival gitu. Festival. Ya target utama kita mah kita ya sekarang sih kecilan gitu mulai dari showcase, Kecil-kecilan terus dulu. apa namanya ya tour, terus ya yang puncaknya mah target untuk Festival saat ini, musik. Festival musik. Tunggu aja festival kita pasti paling bagus. Ini manifesting. Soalnya ada Sultan. Kita coba ya mirip-mirip apa, bersaing sama Pestapora, Sama Synchronize, Fest with the Fest ya. Buat kalian, Coachella. buat kalian boleh follow Barudak Event. Baru ada event Kalau nanti bisa, gua bisa. Ini siapa sih tim sosmednya? nggak Ah, tahu. udahlah, nanti bahasnya ini. Nah, Siapa sih yang bukan gua kan? Bukan gua kan? Bukan. Nggak ada di Apalagi sini kan gua. nggak ada. Si Lutfi, Bukan. si Lutfi. Itu mah bukan mas itu mah. Mas itu mah Mas itu mah yang keliling cari tempat meeting. dia mah ini apa namanya? Kan sosmednya mah Anda. Lu sosmednya. Saya Oh iya. saya lupa. Gimana? Nanti diklip aja ini buat Barudak Event. Ya ntar buat promo Barudak gitu. Jangan lupa follow Barudak Event. Terus ya kalau misalkan kalian butuh jasa tim show, apapun itu di event-event musik atau event apapun kita bisa handle karena kita all roll. Dan itu insya Allah 99% sukses acara kalian. 100% bro. 100%. Kalau kalian mau lihat CV kita masing-masing boleh dilihat. Boleh banget. Kita berani adu. Sama siapa? Sama siapa? Berani adu gitu loh. Gak apa-apa. Ya. Oke, itu cukup ya buat promo. Nah, udah, lanjut. Tadi kita bahas tentang dia jadi budak event. Iya. Jangan budak lah bahasanya. Kayak Tapi di Tim. bagian apanya gitu. Nah, itu di event tuh kan banyak kan. Kan ada kamu sering ngambilnya bagian apa? Kalau Ya, kalau betul. rata-rata sih sejauh ini ya banyak megangnya itu di bagian handling talent. Berarti dia Gitu. ya managerial talent Iya. secara hospitality. hospitality, itinerary, kontrak. contract and perhaps Iya. Jadi udah ya. Udah pasti udah ketemu banyak banget Iya. artis ya. Berarti Nanti cocok. di galeri HP-nya tuh foto sama ini, foto sama ini. Berarti foto sama cocok ini. buat jadi asisten artis. Nah, Buat kalian yang cari. Sampai dicariin loh Kayak, sama roadman artis. nah. Tapi sombong. sorry. Tapi iya sih. Oke. Kalian kalau memandang sebelah mata talent handler tuh salah. Salah. Karena itu susah. Gue juga pernah ngerasain, lu pernah ngerasain. Apalagi kalau udah dapet yang moody Semua gak sih? merasakan. Nah, iya. Itu Udah susah. dapet yang moody. Terus berubah-berubah requestannya gitu. Tuh di atas LO lah levelnya. Ya kan? Belum nego harga gitu kan? Jadi skill-skillnya banyak gitu. Kalau misalkan kerja di event tuh. Sangat Gitu. butuh Yang paling utama komunikasi. Komunikasi sih paling penting. komunikasi, Komunikasi. logical thinking, Komunikasi. komunikasi. Iya. Ngambek dia mah suka ngambek. Manajerial, Tuh, itu manajerial. sih tiga pilar utama. Anjir. Sebut lagi tiga pilar utama event. Event. Apa tadi? Komunikasi, Komunikasi. logical thinking, Logical thinking, sama managerial. manajemen. Anjay, Profesor Sultan. Profesor Sultan berkata S3 ini, S3 event. S3 event. S1 aja, S3 ke udah. iya. S1 Dia mah nggak bisa ngasih teori. dia mah S3 dia mah go internasional eventnya juga udah kayak English gitu ya ngobrolnya juga. Iya, tapi Insyaallah. belum pernah ketemu nih kerjaan lagi sama Pak Profesor ini Pak belum. Profesor belum ketemu lagi. Belum. Ya udah beberapa kali ngajakan tapi Tapi dia mah kayak Padat jadwalnya Padat, biasa. padat. dia mah kayak robot kerjanya. Iya. Kayak nggak chill ya. Nggak kayak kita ya. Mukanya datar kan. Kita mah chill tapi selesai ya kan gitu mah kan. Hah? Sul makan. selesai. Lu tuh kayak robot. Robot yang dikasih baterai di hari ini. Gerak sendiri gitu. Tapi dia udah lebih ekspresif Kalau lah. kerja kan, kalau istirahat. Semenjak bersosial dan bergaul bersama kita. dia Kita udah- ya. udah- Stylenya juga udah berubah. Jadi Mas Kena sekarang. Kalau kalian mau lihat Sultan dulu, aduh nggak ada fotonya lagi. Itu Ada gua ada fotonya. Ada. Sultan waktu SMP. Gue nemu oh, di gue lihat juga. yang rambutnya mohak. Iya, Dia SMP udah mohak, Mike. dia SMP nakal. Anak nakal. Bandel kan. Bandel. Bandel banget. Lebih Dia bandel bukan- dari teman kita yang agak-agak gangster itu. Ah. Wah, dia itu mah mah kalah. Dia mah hatinya Hello Kitty. Nggak pernah. Udah. Bener, dia bukan dia gestar. gestarnya, bukan dia. Oh, Balik ke iya. Ime. Tadi kita udah banyak banget bahas
event. Banyak kita jadi banyak bahas malah bahas eventnya. Sekarang kita bahas ke Padahal kita podcast musik. Iya. Jadi kita bakal bahas itunya, Mei. ke musik-musikan. Boleh. Nah, kan kamu keluarga musik. Oke. Ayo pertanyaan aja langsung. Mendarah daging Mulai tuh. dari umur berapa kamu Suka belajar musik? Belajar. Jadi kayak Belajar. Suka aja dulu. udah pasti dari kecil dengerin Kenal maksudnya. aja dulu. Kenal. Dari masih Iya, dari dulu juga babenya katanya udah kan. didengerin ini. Babe. Dari bayi kamu udah Tuh, iya, sama bapaknya udah setelin Mozart pasti di Yaudah. kandungan. belajar. Nah, makanya aku nanyanya kapan ayah atau dari keluarga ngajarin musik gitu mulai dari. Nih kamu belajar ini gitu. Kalau yang langsung Udah, ditembak Mozart. kayak nih belajar ini nggak ada, tapi ketertarikan awal di musik itu dari main gitar sebenarnya. Itu SMP kelas. Oh, SMP nggak dari SD itu. Enggak. SD cuman kayak ya udah main-main suling recorder aja. Dari SMP itu belajar gitar kelas 2, iya, kelas 2. Belajar beberapa bulan gitu, akhirnya setiap ada festival kayak gitu diikutin. di sekolah ikut, terus FLS 2M. Kamu sempat ikut FLS Ikut. Berarti SMP tuh udah mulai main gitar. Udah mulai Belajar tuh main gitar. Iya. Ikut festival. festival. Dari Terus Oke. karena Music. nggak ada lagi yang bisa maju di angkatan aku waktu itu, jadi solo vokal juga. Kamu Solo vokal. Berarti pelan-pelan. Vokal. Gitar, vokal, Vokal. solo vokal, apa lagi? Piano. piano juga. Piano, iya, suruh ngiringin Indonesia Raya tiap upacara. Oh iya tuh ada tuh orang kayak gitu tuh. Di SMP. Ini dia. Dia salah satunya. Di SMP kalian juga pasti ada dong. Nggak ada. Emang ada? Gue pesantren Ada gue. di SMP gue ada tuh teman kelas, dia pasti ditunjuk soalnya dia bisa main keyboard. Lanjut. Lanjut Ah, ya. Terus udah tuh SMP. Nah, ini sebenarnya ada nyangkutnya yang tadi udah dia spill, yang awalnya tuh badminton kan. Oh iya badminton. Oh, mau jadi atlet arahnya. Awalnya atlet. Makanya Oh, iya. nggak dari SD main musiknya. Oke. Jadi mundur lagi ya, ini cerita mundur boleh, lagi. boleh. Dari SD. Dari umur lupa Berapa? umur. U7. 9. U8 deh kayaknya. 8 udah megang raket. Iya, Udah megang raket. Kelas 2 SD lah ya. Iya, itu udah megang raket. Terus sayangnya pas SD kelas 6 itu lutut sama engkel kaki itu kena. Lutut, engkel kaki sama pinggang. Udah encok dari kecil. Bisa gitu ya. Udah cedera ya. Udah kaki kaca ya dari kecil. Emang jompo. Nah, Iya. terus akhirnya karena dilihat-lihat sering cedera terus kan takut juga kali ya orang tua ngelihatnya Iya, gitu. pasti. Udah lah main gitar. Enggak, akhirnya ditanya pas mau masuk SMP tuh udah mulai naik ke SMP, ditanya ini mau gimana, mau diterusin apa enggak. Terus dari aku sendiri emang kayak ya udahlah nggak usah dilanjutin, udah sekedar olahraga aja gitu. Anjay. Sehat. Ya udah akhirnya SMP negeri kan, negeri masuk sekolah biasa karena pas SD itu aku homeschooling. Oh, enggak. Homeschooling SD. Homeschooling. Kamu punya temen gak? Enggak, Gak punya temen SD jadi enggak punya. Berarti kamu gak merasakan yang namanya keseruan anak SD. Enggak ada. berarti di rumah ngapain aja, Mbak? Iya belajar. Belajar, makan, tidur, latihan. Udah gitu doang. Berarti didesain dia Emang untuk jadi atlet ya? Iya. student atlet gitu. Wow. Nah, terus akhirnya SMP sekolah biasa, mulai deh mikir ngapain ya gitu. Akhirnya tertarik kan sama main gitar ini. Cuman pas dipikir-pikir lagi, kalau misalkan SMA-nya ngambil gitar, agak geter juga nih, soalnya kan lumayan ya. Susah Kalau ya? iya susah gitu, udah bukan sekedar C, pengiring A, B, gitu. Ini mas-mas satu ini ganggu ya. Mas, jangan berisik mas. Lu ngapain sih? Udah bukan sekedar kayak pengiring doang gitu pressure-nya kan. Jadi akhirnya apa ya akhirnya mikir lah, yaudah bass elektrik aja. Dari situlah kelas 2 SMP itu sambil mulai main gitar, sambil belajar bass juga. Tapi cepat Yang gak di sih? awal, bentar, gimana? yang di Sok-sok. awal diajarin di bass itu baca partitur. Wow. Oke. Makanya Wow. Oh jadi enggak Pertama kali. Diajarin sama bapak siapa lagi? langsung. iya The one and only Cik Korea. Fun fact
bapaknya Ime mirip Cik Korea. Lu setuju nggak? Fotonya ntar gue- Mirip almarhum Cik Korea. Lu setuju nggak? Setuju. Itu tadi nggak buka helm. Kalau Iya. buka helm sih itu lebih Karena menarik. rambutnya sekarang udah panjang juga. Tuh, wah. putih nggak? Putih. Cik Korea udah. Terus diajarin langsung baca partitur, makanya agak-agak bingung tuh awalnya mau masuk sekolah yang di SMM atau mau yang di sini yang di Bandung. Tapi karena SMM-nya yang di mana, Mek? Bogor, Oh, yang Bogor. karena udah kepikir kasihan nih kalau anak cewek udah jauh duluan kan udah takut duluan. Iya. Akhirnya di SMK 10. SMKI ya. Apa mata. SMK 10 Maksudnya pencetak swasta ya, seni-seniman, Iya. seniman-seniman muda Betul. di Bandung, di Indonesia. Dari Sule, situlah. dia. Emang sulit di situ. Iya. Sule SMK 10. Sule, Nazar, Citra Iya, Solistika. banyak. SMK 10. Situ. Lanjut, terus dari situlah kamu belajar Dari situ, bass, Iya. bass. Bass. Udah sih gitu Tapi doang. belajar partitur, belajar not balok gitu di Langsung. dari SMP atau pas di Dari SMKI? SMP. Dari SMP. Berarti dari SMP kamu langsung bacalah. Iya. Ikro. Galak nggak? Enggak sih Bapak. kalau galak enggak. Ayah. Enggak. sama Tegas, sekali tegas. enggak. Cuman kalau misalkan kita udah capek tuh enggak di stop. Oh, lanjut. Jadi yang diserang mental. Iya, iya. Jadi tegas ya, gue merasakan. Oh, lu sempat belajar sama dia? Sama beliau. Gue gara-gara menghafal, Dimarahin ya. ketahuan itu. Bukan baca lu. Iya. Bukan, langsung Jadi wajib baca banget emang. langsung. Dari situ Ya. udah mulai kebiasa. Sayangnya karena waktu itu pas SMK masuknya musik populer bukan musik klasik. Iya, Yang notabene kan kalau klasik kan harus baca ya. baca banget. Baca banget. Nah, Baca. agak keteteran sebenarnya karena kan harus ngiringin banyak genre musik lah gitu. Hmm. Mulai keteteran di situ, tapi untungnya kekejar Hmm. dan ya udah lulus bingung kan mau kemana. Selalu. Bingung kan. Tapi itu nangis banget kalau misalkan nggak masuk SNM tuh aku daftar UPI tapi ketolak Ketolak dulu awalnya. dulu. Itu udah bingung banget mau ngapain. Malah tadi ya udahlah gap year dulu aja setahun. Tapi kamu SBM. SBM tadi SBM nggak kan karena kan mikirnya ya SNM ampun aja. SNM aja nggak linjur ketolak gitu Iya. kan. Untungnya SBM lulus iya SBM. Dia orang lagi flash ya. jurusan baru. Flash sale. Jurusan baru. jurusan baru gitu. Jadi siapapun masuk. Ah, Enggak, gimana, tapi Tapi Lu ngomong mulu ya. tapi Santai, Mas. tapi kan kenyataannya pas kuliah saya tidak ngambil bass lagi ya. Iya. Nah, iya. nah ini nih yang menjadi Ini yang yang seru. bikin saya jadi vakum main bass. ini seru ini. Jadi Patut dibahas. Ime apa, Mek? Kamu pindah ke instrumen apa, Mek? Karena nggak mau jauh-jauh dari bass, akhirnya pindah. Instrumennya tetap yang ini ya, yang apa namanya? Registernya Register tetap low Registernya ya. low. tetap low, cuman ya nggak ngambil kontrabas gitu. Tapi Tapi Majornya jadi cello, violoncello violoncello. bersama dosen tercinta Iya. Pak Novi ya dosen. Pak Novi. Ya udah, mulai di situlah saya mulai fokus ke cello. Iya. dia anjir dia sampai beli cello, diantar beli bow. Ya kan dulu ya kan. Iya lagi. Sampai gua tahu toko musik yang hidden banget anjir, apa namanya? Mek? Yang mana? Yang kayak toko bangunan itu loh, yang berdebu. Yang kamu pernah, yang ini di dekat apa? Alun-alun, dekat alun-alun. Oh iya Sumber Makmur. Sumber Makmur. Sumber Makmur. Ya kan? Sumber Makmur. Baru tahu. Itu sumpah berdebu Tapi banget, emang Cok. iya. Cuman emang Miring-miring harganya. Oh, menarik. bangunan Tapi itu berdebu. Oke, ntar kita hunting di sana ya. Lu pasti kayak Siapa tahu ada yang ini, bagus. ini beneran toko musik atau toko baut anjir. Itu toko thrifting alat musik. Tapi baru ya, Meh? baru Tapi- baru ya lumayan lah kalau misalkan alat-alat klasik mah di situ banyak. iya. Walaupun sekarang juga udah banyak sih yang nggak buka toko gitu, Sumber apa? yang di rumah gitu udah banyak. Cuman Itu lucu. itu Sumber Makmur dari zaman SMP kalau nggak salah juga itu udah ada Oh. gitu. Pokoknya cari aja lah yang berdebu lah. Di alun-alun. Enggak, ini apa? Dekat Bu Imas. Oh ya. Belok kanan. Pungkur ya? Pungkur, Jalan Pungkur ya tahu. Dekat Jalan Exmos. Pungkur. Oh Ya, Dekat dekat. dekat situ. Dekat Unpas ya, dekat Unpas. Enggak, jauh. Oh, lebih jauh lagi. ya masih jauh. Masih Iya, jauh, iya. masih jauh. Iya. Kebayang tapi. Ya berarti Di Pungkur. kuliah tuh selo.
Cello, tapi kayaknya aku menemukan jati diriku yang lain. Apa? Di cello tuh kan fokus banget tuh kamu sampai beli ini, beli itu. Sampai niat banget beli alatnya, beli bownya. Gue sampai semuanya. aku pernah ngirim kamu ya sekali ya? Pernah. Iya, pernah gue ngiringin dia. Gimana? Apa sih karyanya siapa deh? Bukan ya? Iya, Gavot ya? Iya, Gavot. Gavot si main. Yang nggak lulus itu loh. Kamu di situ nggak lulus. Nggak lulus. Tapi dia latihannya bagus loh, awal-awal banget kayak latihan. Rajin Maksudnya dia. latihannya awal-awal doang. Enggak, Enggak. anak cello emang rajin banget. Rajin Kayak, banget. Kan pandemi ya. Iya. Mereka tuh udah Bener. ke kampus duluan. Lu tuh udah beli alatnya sendirian gitu loh, Mi. Bener. Dibanding yang lain. Bener. Bener niat seniat itu, ngerti Nggak, enggak? Lihat banget. aku mau nanya deh. Kenapa tiba-tiba tertarik sama cello? Nah, itu Itu dulu. Ya, kenapa? Kan ada Pertama. kontradiksi. Ah, Dosennya asik. Oke, ya itu seperti banyak alasan anak cello Wow, lainnya. biasanya asik. Dosennya asik. Kedua, emang seksi banget sih suara Ya, cello. suaranya Kalau misalkan emang. Ya. udah jago, itu seksi banget sih. Betul. Menyayat banget, enak banget karakter suaranya. Terus, Romantis. iya karena nggak mau lari jauh dari register lo aja, makanya Ya, dia ya. cello. Ya. Ngerti. Padahal di rumah udah ada violin sebenarnya. Oh, ada violin padahal. Yang baru itu yang dijual itu loh, yang udah hancur itu dari SMP udah ada. Oke. Gitu, tapi kurang tertarik lah gitu sama yang registernya tinggi. Tapi gue juga kalau strings gue Cello cello, ya? sih. Maksudnya Ya kan? ambil belajar Cello. cello. Sebenarnya kalau udah ngerti pasarnya dan bisa cari peluangnya, cuan banget sebenarnya. Ya, Jadi player cello tuh banyak dipakai kan, ya, mana-mana di, masuk di soalnya. macam-macam genre banyak. Iya. Apalagi sekarang ya kayak Levi dia pemain Iya. cello juga. Iya. Makin rame pemain cello. Semakin menggila ya. Di lagu pop juga banyak gitu Iya. kan. Bener. Banyak banget. Tapi kayaknya emang aku nggak menemukan di situ gitu ya. Ternyata Kembali lagi. berapa tahun gitu. After 2 tahun ya? 4 semester ya? Berarti kamu di cello tuh sampai semester berapa? 5. Semester berapa? 5. Terakhir Tapi instrumen berapa sih? Lima, ngulang lima. 1 semester. Oh, tapi ngulang satu Ngulang semester. 1 semester. Gara-gara ya Gara-gara ya akunya yang bandel sih. Akunya yang bandel. nakal. Yang zaman itu loh. Nakal. Kayak Sultan nakal. Sultan nakalnya udah habis SMP. Benar. Gitu menemukan Menemukan apa? menemukan keseruan di yang lain Oke. gitu. Alat lain atau apa? Atau hal lain? Hal lain sih. Ya, di Di event manage itu. event Iya, Iya, itu dari sih. yang awalnya kita magang itu ternyata wah asik Oh, juga. iya ya? Mulai dari Exmos ya berarti. Iya. Oh iya, dia magang sama ya? Gara-gara tertolak itu loh yang kementerian itu. Iya, MSIB. Iya. Syarat buat Extreme Speed. Iya, gara-gara Iya. tapi gara-gara magang sih semuanya ya. Ya. Bener-bener kayak ke event gitu semua. Magang. Iya, media musik independen ya berarti Exmos ya. Ya, media independen. Kamu masih magang di sana nggak sih, Mas? Masih. Masih. Masih Dia ada mah magang ya, Pak? Udah Udah kontrak. udah kontrak. nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Gak ada kontrak, gak ada apa-apa. Pokoknya lu mau masuk aja udah gitu loh. Lebih ke Sistemnya. ini ya, apa namanya? Maksudnya Relawan kayak, ya. jadi kayak komunitas ya. Komunitas. Kolektif ya. Kolektif. Siapa aja yang mau ya silakan. Ya ayo gitu ya. Ya, itu dari situlah kita menjadi Ini mereka Event, bertiga event. nih anak Exmos, gue beda sendiri di atap. Tapi ya sebenarnya secara orang-orangan juga masih Satu circle. lingkup, ya. Ya, betul, Circle, betul, 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 betul. yang ngejalaninnya. berarti dari semester 5 berhenti cello. Langsung ke event. Di situ event pertama lu apa? Aduh lupa lagi Bareng apa ya? Exmos. Doomsday. Oh nggak ikut Doomsday. Ikut cuman TPJS. berapa doang. TPJS. Enggak Kickfest. Kickfest. Kickfest ada kan? Kickfest nggak ada dia. Iya iya. Oh iya, Kickfest. 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 Ada sebelumnya lagi. Kicksway. Enggak, Kickfest setelah Kickfest. Distorsi keras. Oh, distorsikan. Oh, iya. iya. Distorsi keras. Betul. Ke Bogor. Iya. Dari situ benar-benar langsung terpukau oleh manajemen. Dunia Iya, dunia event, event. iya. Apa di sana tuh? Jadi Bagian LO. LO ya. Oh. Jadi LO. Berarti jalannya dari awal udah ada LO ya? LO kan sekarang udah jadi talent handler. Dari LO Karirnya dulu kan. Karirnya gini kan. Bagus. Berarti naik posisinya kan? Kan enggak LO terus kan jadi LO talent handler. Tapi yang bikin apa ya? Bisa ya tadi gitu ngerasa ini tempat Dunia gua nih, dunia gitu. gua gitu.
apakah merasakan kesenangan di situ atau apa? Apa keseruannya? Iya. Apa? Keseruannya karena bener-bener ketemu banyak orang, ketemu banyak karakter, ketemu banyak kondisi yang selalu nuntut untuk bisa apa ya? Logical thinking. Untuk selalu bisa ngambil kesimpulan yang cepat tapi efektif tapi nggak beresiko gitu. Dan ternyata hal itu tuh banyak bisa diterapin di mana aja gitu sih. Ya sih, itu bener sih. Event mah harus bisa ngambil resiko keputusannya gitu. Harus cepat. Harus cepat. Iya. Jangan tapi sih wah bubar aja. Acaranya. Itu Berarti kamu suka bersosial lah ya? Maksudnya ketemu orang banyak tuh senang juga. Senang, tapi kayak ya udah kalau misalkan ranahnya kerjaan ya udah kerjaan aja gitu. Kalau misalkan sekedar kayak untuk kenal biasa kayak gitu udah males sebenarnya, udah capek. Iya sih. Kayaknya jiwa ekstrovertnya udah abis zaman kuliah sama SMA aja sih. LO-in siapa waktu itu? Oh iya, sempet ngalahin siapa aja, Me? Astaga, lupa. Bentar. Disigit. Enggak, bukan. Aduh. Burger Kill. Oh, Senloko. Terus Down for Life. Satu lagi apa ya? 510. Iya deh kayaknya. Iya. 510. Iya, kalau nggak salah 510. Lupa, pokoknya 3 talent. Dia juga. Tuh si mas Dia aneh itu. tidur. Iya. Sama-sama Sandi kan? Iya. Ngantuk. Kalau nggak salah dibagi-bagi itu satu LO 3 talent. Tapi Iya, lupa satu lagi apa. Itu Habis dari pertama situ. kali keluar kota ya, event. Iya, abis Geekfest kan di itu. Geekfest. Ya, Abis Geekfest. Gitu. Oke, gue bingung. Nggak cuman kita banyak banget bahasan eventnya. Cuman gue jadi tertarik ngebahas per LO-an gitu. Kalau kalian berdua sebenarnya kan sempat nge-LO-in beberapa event gitu. Oh iya, Nah, ada yang memorable nggak gitu nge-LO-in artis siapa gitu? nggak ada. Ini gue nanya kalian berdua. Ada. Masa nggak ada sih lu? Nah, Oh ya udah jauh. Sama Terus langsung biar cepet. sebenarnya hampir semua juga asik. memorable sebenarnya. Gua Tapi yang paling memorable-nya tuh yang kemarin acara Help Rien baru tahun ini. Februari apa Januari ya? Lupa. Itu LO-in siapa? Oh iya. Itu nge-LO-in 2 talent. Seringai. Bukan. Panturas. Sama musik Minus Etika nama bandnya. Anjir bagus sih. Minus Etika. Kenapa memorable? Memorable-nya tuh gini. Jadi sama aku kan waktu itu jadi LO ya. PIC-nya udah nitip dari awal. Jadi orang kan dibagi-bagi rata ya, biasanya ngitung ini gitu kan. Tapi entah gimana si PIC-nya ini tuh udah langsung nembak. Kamu mah kayaknya kuatan deh. Kamu megang Panturas ya. Udah langsung kayak, hah? Gitu kan udah langsung overthinking tuh. Anjir, kuatan apa nih? Kuatan apanya dulu nih gitu. Kamu kayaknya mukanya oke banget dibabuin. Kamu aja. Terus gimana di Panturas? Terus abis kayak gitu, oke lah kan nge-LO-in Panturas, ngehubungin, emang agak-agak awalnya agak-agak kayak slow Susah. respon, terus responnya juga agak-agak jutek, Iya. udah mulai aneh kan. Tiba-tiba berat aja pas mereka H-1 harus soundcheck, ketemu awalnya jutek-jutek gitu, tapi setelah aku berbaur sama krunya, sama playernya, sama timnya, kayak ya udah suasana mencair aja kan. Nah, beres dari situ, lanjutlah ke hari H. Iya. Hari H, entah gimana tapi langsung tiba-tiba deket aja, tiba-tiba akrab gitu, bahasannya juga ngobrolnya enak, dan akhirnya adalah curhatan si roadman-nya ini bahwa ya mungkin komunikasi antara si roadman sama PIC-nya aku tuh kurang baik apa gimana, dan akhirnya minta ditengahin lah gitu. Jadi nggak mau tektokan langsung sama PIC, pengennya sama gua gitu. Kayaknya di awal juga karena itu kali ya, agak slow ke kamunya. Makanya Bisa jadi awalnya karena itu. makanya dari situ terus entah gimana ceritanya mereka tuh ada beberapa lupa barang gitu. Tapi gue udah make sure kalau misalkan di tenda Sarnafilnya tuh udah nggak ada barang apa-apa, tapi beneran ada yang ketinggalan katanya. Langsung ngecek lagi kan. Setelah 2 jam kemudian dia ngomong, oh enggak ketinggalan Mim, ternyata ada nyelip di mobil bla 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 bla.
Oke. Sering DM-an gara-gara mutualan. Akhirnya next event berikutnya dia request pengen Sama aku, kamu iya, diawalinnya. pengen request, tapi sayangnya entah gimana nggak bisa lah, nggak bisa. Itu menurut gua agak suatu penghargaan aja gitu untuk diri sendiri ketika udah pernah ngerjain di event sebelumnya, terus Di request. next eventnya Iya. di request lagi gitu, dan beneran pas hari mereka di event selanjutnya tuh mereka beneran nanya ke orang tim di situ Iya. gitu, loh kok enggak si Mima loh, katanya Mima, kan gua udah janjian gitu. Itu sih paling yang bener-bener ngebekas banget Itu gitu. iya. Sampai akhirnya pas hari H gue beneran di DM dan ditanya kayak kesini nggak, tapi pengen sebenarnya tapi nggak bisa datang karena kan besoknya juga gue lagi running acara juga kan. Akhirnya sampai bener-bener diajakin buat join, udah kesini aja ntar dioper ID bla 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 bla. Itu sih paling yang bener-bener ngebekas banget. Fix suka itu. Nggak begitu cuy. Tentu lah. Langsung ya, Kayak langsung. gitu. Tapi memang kalau emang apa yang bagus kerjanya gitu, kayak ada cerita namanya Mbak Tia Sasono, kalau tahu. Dia roadman berbagai macam artis pop di Indo lah, dan juga sekarang punya event organizer juga. Dia dulu awalnya nge-LO-in Malik Essentials kalau nggak salah, atau siapa ya? Itu di Karang Tarunanya. Terus dia bagus, ditarik lah sama si band ini gitu, Sama Malik. kalau nggak salah. Terus ya akhirnya dia dikenalin sama band lain bahwa ini bagus loh gitu buat manage segala macam gitu. Iya. Oh, jadi dapat banyak kerjaan dari sana. Dari situ. Sekarang jadi roadman sama manager sama event production juga, event organizer gitu. Ime juga Bisa jadi gitu. Itu bisa jadi karir kamu, Me. Amin. Kamu bisa Bayangan jadi karir kamu. roadman, manajer jalanan. Gak enak banget, Mas, bahasanya, Mas. Tapi ternyata karena gue punya background di musik, itu benar-benar ngebantu banget loh ternyata jadi LO. Jelas. Ketika mereka si orang produksiannya anggaplah agak slow respon, Ya. tapi si talentnya butuh balasan yang cepat tentang produksian, ternyata itu bisa kebantu kalau misalkan kita benar-benar paham Ya. secara teknikalnya Iya, gitu. itu benar. Itu ngebantu banget pasti, sih. Pasti ngebantu banget komunikasi kan. Iya. Itu nilai plus banget. Nah, jadi agak bersyukur juga sebenarnya. Untuk sekolah musik gitu. Jadi Iya, pas emang ditanya, Ngerti "Mbak, gitu. amplinya gini Setuju. gini." Oh, iya aman gitu. Masih bisa. Enak buat ngerti counternya gitu. Iya. Enak buat komunikasinya gitu. Ya, pasti lebih enak sih. Benar-benar. tapi sebagai orang yang terjun di event, kamu udah tahu nggak sebelumnya si band yang kamu pegang tuh, atau nggak tahu sama sekali gitu? Kayak misalkan aku tuh sebenarnya jujur tiap event tuh bahkan nggak tahu ini artisnya siapa. Sama cowok. Bahkan kemarin juga M2M gitu, baru tahu gitu. Gue juga gitu sama. Jadi Banyak. baru research pas sebelum event gitu. Banyak kejadian kayak gitu juga sering. Apalagi untuk band-band yang kategorinya masih band-band lokal. Itu banyak juga tuh, harus nyari dulu ini Nah, artis itu yang susah talentnya yang mana gitu. Gue waktu itu di Kickfest juga gitu, cowok. Ya apalagi LO kan gitu Iya, kan. bagian Gue bingung banget anjir. Ini orangnya pakai mobil apa mau pakai ini ya? Anjir pakai motor Mio anjir. Nganggur kah? Ini apa band apa gitu, band lokal gitu. Kan gue ngeloin berapa talent gitu di Kickfest, banyak lah. 10 atau berapa gitu. Perharinya kan 4 gitu. 4. Terakhir mah gue pegang Rizky Febian doang 1. Gitu anjir. Band lokal semua kan 4. Jadi nggak tahu anjir. Jadi challenge ya. Jadi challenge. Iya. Jadi buat Mas ngeriset. saya masuk gate ini anjir. Pusing banget, cowok. Ya challenge-nya tuh critical thinking sih kalau Elom. Iya. Itu harus cepat gitu. Sampai gua pernah debat sama tentara di karena masalah perihal parkir, sumpah cok, kesel gue. Ini gak bisa parkir di sini. Bulu gitu kan tentara. Gue juga pernah tuh dibacotin Ya kan? sama satu roadman. Debat sama TNI. Perkara apa? Apa? KFC. Ya Allah. Ada yang Iya itu tahu gitu. Karena riders bener. Perkara Iya. riders inget gak? Iya. Yang di Gifest, di Bandung Festif. Nggak inget?
Sibuk sih, Nah, sibuk dia ya. mah gampang lupa, dia mah udah. Ini, bantuin ini. itu mah habis. Ya, itu mah habis. Yang itu mah habis Itu dibacain. korbannya dia. Gara-gara KFC dimarahin, nggak KFC katanya. Iya, Makan jadi Riders. si talentnya tuh udah request dari sebelum teken kontrak, udah request bahwa ridersnya tuh harus ada mealsnya, harus KFC, Harus banget. harus nggak bisa benar-benar nggak bisa dinego. Ternyata si PIC-nya ini lupa ngeforwardin si requestannya Ya. ini. Talentnya Alhasil kayak dibeliinnya apa dibeliin? akhirnya bener dipesenin KFC. Awalnya Ya Itu makanan meal sama artis lain meal gitu. sama lah gitu, kayak rice box gitu. Itu lucu itu. Iya, di situ kan posisinya lagi bukan jadi LO ya kita gitu. Cuman ya yang nanggung jawabin si refreshmentnya ini. Itu kan udah naik pangkat. Hospitality. Ya, jadi Iya, hospitality. Nah, si talentnya ini, si roadman-nya ini, si roadman-nya ini tuh komplain ke si LO. LO-nya nggak mau ribet, tiba-tiba ngelemparnya udah kayak, Kak, ini ngomong aja sama ini, langsung dikasihin teleponnya. Oh ya udah, karena aku ke situ Mbak sebentar ya. Aku datang, ngomel-ngomel kan. Udah bingung nih, masalah duitnya nggak pegang, mau dibeliin juga gimana? Masalahnya sampai 15 packs gitu kan, super besar 15 packs kan lumayan ya. Nggak megang budgetnya. Kenapa sih satu kena nggak 15 pack yang super besar? Kena Ya, nyampe di satu ya. kena. Pas udah kayak gitu, untungnya Cem tuh jadi apa sih? Nah, festival director. Untungnya si Kang Cem. beliau tuh lagi lewat dan Langsung kayak dimarahin. langsung kayak aku ngomong, Kang ini tolongin gini. Langsung kayak udah gak apa-apa, Kang Cem yang ngomong, langsung dibeliin sama Kang Cem kan, tapi harusnya kan itu bukan di situ kan anaknya. Bukan. Walaupun sempat ngomel dulu, Mbak gimana ya? Ini kita bisa nggak jadi main loh, karena ini kan udah persetujuan gini. Kita bisa cancel loh kalau misalkan ini gak sesuai, kan di kontrak juga ada tulisannya kalau misalkan gak sesuai kita berhak untuk membatalkan bla 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 bla. Itu sih. Itu salah di PIC-nya sih. Iya. Ya, itu Nah pentingnya komunikasi kan. betul. Kok dia ngamuk-ngamuk? Itu gua Tapi ya banyak namanya lika-liku di event tuh emang harus detail itu gitu. banyak Benar. sih. Itu sering terjadi lah. Ya kayak masalah parkir aja tadi juga miskom, hasil itu miskom gua. Jadi Jadi sama TNI itu. PIC-nya yang miskom. Jadi udah parkir di mana aja katanya. Padahal Ya kan nggak boleh. nggak bisa gitu kan. Iya. Dia parkir tuh. Terus mau main 10 menit lagi. Ini vokalis, anjir bayangin vokalis nih baru datang pakai motor 10 menit lagi on stage kan. Gue bingung nih. Anjir gimana ya? Ya udah itu ambil keputusan sendiri gitu, dan alhasil emang boleh gitu sama TNI-nya. Motor doang satu. Itu yang menjadi challenge-nya kalau di event. LO, terus kalau gue di Digi jadi apa? Transport handler. Ngurusin transport talent ya. Itu super duper pusing juga karena ngurusin parkiran yang space-nya cuma 10 mobil anjir, sedangkan artis tuh bawa mobil semua. Ya itu Minusnya kalau challenge-nya. misalkan nge-handle artis tuh, kalau kita singgungan sama yang di luar acara, entah itu kayak tadi TNI gitu, kayak masih oke lah. Tapi kalau udah singgungannya sama talent, sama roadman, itu bener-bener harus tebel muka yang kayak, iya maaf ya Kak, gitu kayak. Iya. Harus lapang ya. Selapang. Mana kadang omongannya juga kan agak-agak suka nyes gitu. Iya. Itu sih Kadang paling nggak ada tantangannya. filternya ya. Maksudnya mereka ngomongin. Tapi Bener. roadman-nya BCL galak ya. Wah, sebut Roadman. merek langsung ya. Nggak apa-apa. Roadman. Lebih ke PA-nya nggak Ya sih? PA-nya deh gitu. PA-nya. Tuh tegas sih. Maksudnya kayak datang tuh langsung tok 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 tok. PA-nya. Karena mereka juga menjaga kenyamanan. Iya si benar. artisnya. Iya. Sama jadwalnya kan padat kan. Jadi kayak Ya. Beresiko. tak. Gue ngeliatnya kayak anjir. Untung bukan gue yang megang waktu. Sama-sama ya. Sama-sama punya prinsip lah. Iya gitu. punya prinsip. Jadi ya udah. Itu siapa ya LO-nya? Lu Oh iya ya. lu sama Beliau. Apa beliau lah? gue sama Sultan sih is enjoy banget ya. Apa soalnya. beliau? Megang RC chill banget. Bahkan RC-nya jalan sendiri ke mall. Sampai gue bingung nyariin itu orang aja. Oke. RC-nya ke Oh, iya. mall, Mas. Ini by the way kita mau bacain materi juga nggak Mas? Bacain lah ya. Ya. Bacain sedikit aja. Sedikit aja. Oke. Ini kita sambil kan tadi Tapi emang ngedengerin lagu-lagu yang masa sekarang belakangan ini ada ngikutin nggak gitu? wait. Permusikan Indonesia duniawi gitu. Ngikutin tapi enggak banget. Tapi ngikutin. Dari si
Enggak kan ya? Udah ngikutin. Kita ini mau membacain dulu berita-berita musik terkini. Oh, ini Oke. dulu aja kita ini event. Oh, Bahas event. terkini. Event terkini dulu. Boleh. Jadi kedepannya bakal ada event. Nah, jadi pertama ini gua ada Mana? nomor Kok gua satu. nggak ada materinya? Nih. Oh ini ada event terkini dulu. Gua- Iklan dulu sebentar. Boleh. Mbak Ime mah boleh minum seruput-seruput dulu. Oke, seruput Kudapan yang cantik. lu bawa. Nih kalau kita sambil nyebutin kalau kamu ada Tahu? sesuatu sambil Boleh. nah, Boleh. dipatahkan ya. Oke. Dari gua dulu. gua dulu. Oke, silakan. Nomor 1 tuh di 3 sampai 17 Mei, which is minggu depan ya. 2 minggu lagi. Ya sambil berjalan sih ini. 3 sampai 17 Mei. Tuh. Lagi. Berjalan. Ini Bandung Kota Angklung. Hmm. Jadi roadshow ini. Ya, Next. nomor 2 tanggal 10 Mei ada Sunfair Fest. Fest. Lapangan hoki Jalak Harupat Bandung, ada JKT48, ada Westway, Perunggu Yurayunita dan Masih banyak lagi. ini yang ngadainnya SMK by the way. Oh, Anak SMK. Wih. SMK? Bakti Kencana. Oh. Way. Ya. Wait. Wih. Lanjut. Nomor 3 itu di 18 Mei. Itu ada Sheila on Seven live concert featuring di Gilan Music. Itu di Istora Senayan, Jakarta. Next. Nomor berapa? 4 Nomor 4 tanggal 21 sampai 22 Mei ada Boyz II Men sama Kahitna. dan Kahitna live di Jakarta. Istora juga. Istora Senayan. Oke, nomor 5 ada ini konser solonya Rosa. Itu Here I Am di Indonesia Arena tanggal 23 Mei di Jakarta. Oke, nomor 6 23 sampai 25 Mei ada Soundfest 2025 di Gambir Expo Kemayoran. Ada Line up. Raisa JKT48, ada Glenn Fredly live by The Baku Cakar, ada Perunggu Dan masih banyak. dan masih banyak Nomor lagi. 7 ada di 24 dan 25 Mei itu Sunset di Kebun Raya Bogor. Itu line up-nya ada Nadine Amizah, The Massive, Bernadia, Lomba Sihir dan masih banyak lagi. Bernadia. Sorry. Lu yang selalu Lupa. mention itu. Nomor 8 25 Mei ada Pesta Semalam Minggu di Secapa Angkatan Darat Bandung. Ini line up-nya enggak ada, Mas. Ada Guyon Waton, Guyon Denny Waton, Caknan, Ade Astrid. Ade Astrid, Denny Caknan itu perdangdutan. Lavora. Ya. Johnny. Nah, ini lebih tahu. Pokoknya banyak ya. Nomor 9 ada di tanggal 30 Mei sampai 1 Juni. Itu Java Jazz Yes. Festival. Wah, ini di Expo Kemayoran Jakarta. gua daftar gua. Line up-nya sangat banyak, cuman ini beberapa di antaranya ada Jacob Collier, Raye, terus Andin, Bilal Indrajaya, ada Yusuf Dayes, ada juga Snarky Papi, ada juga siapa lagi? Wah, banyak Banyak banget. Ada Gusti Irwan Wibowo Iya. juga. Gua daftar volunteernya. Lu daftar? Gua juga. Oh, kalian daftar? Gua jadi festival. Pasti gak Oh, dia nggak bisa. 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 Oh ya, bisa. Nanti diajarin nanti. Nanti diajarin. Gua daftar festival. Festival program. Ya, itu. Gue daftar talent service. Gua talent service udah mager mikir. ini banyak banget lah ya. Itu kamera mati. Oke, tanggal 31 Mei. Bentar. Di tanggal 31 Mei Ini sambil baca aja ya. ada NCT Wish Asia Tour yang berjudul Log In Di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. selanjutnya di 31 Mei ada konser HJKS NDXAK. Ini tuh HJKS itu apa ya? Haji. Tahu nggak, Mas? Harusnya nama konsernya Endek. Pokoknya ini konser solonya NDXAK ya. Itu di Surabaya. Oke, terakhir 31 Mei sampai 1 Juni ada Tahu-Tahu Fest di Tritan Point Space Bandung. Ada Nadine Amiza, Lomba Sihir 510 Sal Priadi, Hindia, Timun Jelita dan masih banyak lagi. Gue mau nonton. Gue juga mau nonton, Ya, mau nonton Sal elah. Priadi. Gue mau nonton Sal Priadi doang. Gue mau nonton Timun Jelita sama Tripod. Abis itu pulang. Hmm. Abis itu pulang. Ya. Oke, mungkin itu berita event terkini. Sekarang Kedepannya kita ini bacain sambil ngecas kamera kali ya. kita bacain new release. New release. Kamu mau istirahat dulu boleh? Silakan kalau mau Nyantai aja. Tapi rebahan-rebahan. ada yang nyambung sebenarnya masalah news di news masalah event. Tuh ada dua. Oh iya benar. Ya udah kita news ini dulu kali ya. Mana sih? Yang pertama tuh ada dari G Idol. Ini mereka tuh rebranding. Ganti nama jadi Idol. Terus bikin baru rilis EP. Tapi Kok gua isinya nggak ada? tuh lagu-lagu yang populernya mereka ya, bukan lagu baru ya. Oh, iya. Ya.
Dan mereka di aransemen ulang jadi versi 5 member. Oke. Next. Selanjutnya ada Hearts to Hearts akan comeback Juni mendatang dengan single kedua. Oh ini kayaknya harus di ini gak sih? Dan sedang tahap Harus ada akhir kamera persiapan gak sih album. buat ngeklip Apa? ini? Lanjut dulu aja. Ya udah. Gak apa-apa pakai kata-kata aja. Gak enak banget anjir. Oke next ada Bam Bam God7 itu baru bikin agensi sendiri namanya Halo. Itu dia bikin setelah kontrak sama Abyss company-nya itu habis waktu Februari lalu. Jadi dia sekarang bikin agensi sendiri namanya Halo. Ada Coachella kena denda dari pemerintah setempat sebesar $20,000 Atau sekitar 320 jutaan gara-gara Travis Scott melebihi jam. Nah, ini Melebihi waktu tayang. Lebih 3 menit padahal. Berarti Semenghargai waktu itu gitu. semenghargai waktu atau Time is money. sememanfaatkan kesalahan. enggak bro emang. Semenghargai waktu ya. Berarti di event tuh emang harus ketepatan waktu itu Betul. sangat penting. Waktu itu kita pernah event telat dan diprotes. Ya, Di ini kan di ya. Mana? Secapa. Secapa. Di Secapa dan itu katanya bayar denda. Nah ini Tapi kebanyakan sih over tuh ya denda sih, tapi Ya harusnya denda. 3 menit tuh masih biasanya kalau di Indo ya masih wajar gitu. Kalau di luar tuh nggak bisa. nggak bisa. Jadi ini di luar 300 juta loh. 3 menit. 3 menit loh, Per berarti menit 100 juta. Semenit. Semenit. Ya kan? Pasti Oke, gila lanjut. ya. Nomor 5 ini ada promotor konsernya Day6 atau itu nama promotornya Mechima Pro. Baru dapat ini kecaman dari fans gara-gara konsernya ya nggak lancar lah ya bisa dibilang. Ya. Ada banyak kekacauan gitu, mulai dari Pemindahan lokasi. lokasinya tiba-tiba pindah, terus teknis kayak apa hujan terus sampai ini apa bocor banget. Terbang. Terbang. Banyak ya, sering Logistik. terjadi itu. Banyak masalah lah. Itu biasanya kesalahan produksi ya. Sebenarnya kemarin emang cuaca di sana emang Gila, lagi gila. Pas hujan emang ya Lagi brutal ya. Kok bisa nggak pakai pawang? Barara, Atau nggak Please lah biasanya bikin IG pawangnya go kurang internasional. 500.000. Setengah-setengah pawang Iya. konser inget. Kita di TPJs. Mau hujan, Tapi Mbak Rara tiba-tiba pindah awannya. Si Lutfi sih ya dulu, cu. Mbak Rara emang ajaib. bukan aja Online aja. gue pernah lihat langsung gitu. Enggak bisa aja online kita di TPJs mah. Ingat enggak si Kang Cem Oh nelpon? itu mah online, gua mah langsung Lihat Barara. Oh lu ngeliat Barara langsung. Nah itu Everblast gitu, Everblast kalau nggak salah. Lihat Barara Canggih dia. Pakai Barara, pindah. Itu lucu ya. Tapi menurut lu gimana nih, Mek? Apa nih? Ya gitu kekacauan inilah gitu. Hmm, Telat gitu kan jadi dari hujan jadi telat, apakah masih salah dari promotornya kah atau memang ya karena kuasa Tuhan? Sebenarnya itu mah resiko aja sih. Nah iya bener itu udah kesebutnya resiko aja dan harusnya udah nyiapin plan paling jeleknya nih kalau misalkan benar kejadian kayak gitu antisipasinya apa. Iya. Mau nggak mau soalnya. Handlingnya gimana? Iya, emang. Cara Walaupun udah mau pakai pawang apa bagaimana juga kan kalau kata Tuhan ya udah hujan handling. gitu Iya, kan. itu nggak bisa. Jadi emang harusnya dari tim ya di promotornya ya. Harusnya Iya nyiapin lebih- berapa plan. Mm-mm. Ya penonton mah ya tinggal datang gitu. Datang dan pengen, nggak tahu pengen apa-apa. dapat experience yang enak gitu. Betul. Jadi Lagian itu kan kalau penonton suka nggak mau tahu ya pokoknya gue bayar segitu. Gue pengen ya nonton Gue pengen aja gitu. nonton dan gue pengen Nyaman. gitu. cuma resiko aja bikin konser di outdoor. Awalnya sih mereka di JIS kan, pindah ke Stadion Madia Ya. GBK. Terus sampai JYP-nya juga ngeluarin permohonan maaf juga sih. Official dari JYP-nya. Bahkan dari JYP-nya. Wow. Itu memang ya kacau sih, itu kacau. Sih. Kasihan. Alat musiknya ada yang rusak nggak ya? Pasti. Waktu main tuh ada beberapa yang mati. Wow. Berarti emang dari pihak promotornya ya. Ya memang. Secara teknis emang belum Hmm. bukan belum siap sih, tapi belum ceknya nggak bener ya. Dari Ngeceknya. vendornya juga kayaknya mungkin belum seprofesional itu atau Iya. mungkin penanganannya gitu. Penanganannya kali ya. Apesnya mereka ngerjain event yang kategori fansnya itu emang cinta banget gitu loh. Iya. Beda dengan karakter yang kayak ya udah festival banyak talent ya udah gitu. Orang-orang kayak yang penting nontonnya datang satu event tapi bisa nonton banyak talent. Ini kan
datang satu event pengen itu doang Konser gitu. solo gitu ya. Nah, gitu. Ya memang itu Apa dia. sih itu? Gue kalau misalkan jadi fansnya juga bakal marah. Iya sih, gue pengen nonton enak. Marah gue. Gue pengen sing along gitu kan sama. Semoga promotornya bisa mengevaluasi ke depannya. Amin. Harusnya sih evaluasi ya. Ya. Karena ini penting ini, nggak bisa kayak gitu. Mungkin produk event semoga nggak kayak gitu ke depannya. Amin. Mungkin kayak kalau misalkan promotor K-pop bisa dibilang yang datengin ke Indo gitu, Diandra sih biasanya yang Itu Diandra sih. Oh, Oke Diandra. NCT biasanya sama Diandra ya handler. Ini sama siapa nih? Yang NCT yang Kayaknya sama Diandra deh. Yang NCT buat kapan? Bulan kapan? bulan apa sih? Yang Bulan sekarang, yang sekarang itu bulan Mei kan? bulan Mei ya bener ya? Coba kita lihat. Diandra mah emang udah Kalau langganan. nggak salah NCT nanti datang lagi loh bulan Agustus ini. Ya, Ada mereka tapi datang terus. Mereka mah datang jadi Indo mulu, emang mereka mah gede ya. datang mulu. Tiap tahun ada. tapi sama siapa gitu? Soalnya pernah ada satu si IO-nya ini sempat ngajakin untuk gua magang di situ. Divisi 4. Hah? Divisi 4. Emang iya ya? Ngajakin situ cuman gua nggak ambil karena ya gue juga nggak ada pemasukannya kalau misalkan diambil gitu, dan beresiko juga daripada nyusahin hidup sendiri ya gitu. Tapi sebenarnya pengen banget dan udah pasti itu relasinya kencang sih. Iya. Iya. Kalau nggak magang mbak ya mau. Kalau nggak magang Gua juga mau mau gitu. banget. Soalnya by project gitu, walaupun kita udah ke kantor misalkan dalam sebulan, dia tuh ngewajibin dalam sebulan tuh 8 kali Iya, ke iya. kantor, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke. Tapi fee-nya dibayar per event. Ya itu Pas hari H doang dihitungnya, Iya, karena kan magang. resiko perintis. Oh. Karena magang. Sebenarnya pengen kalau gue banyak duit gue ambil. Sumpah. Iya bener. Ya sih kan belum apa walaupun cuma 8 kali sebulan. Ya bolak balik ke sana kan pak. Balik ke Iya, sananya. buat operasional. Butuh ongkos. Betul. transport. Kecuali kalau di reimburse. Nah, Nah, boleh lah itu gitu. beda Kalau cerita, kalau beda reimburse cerita. oke, masih oke. Oke. Kita Lanjut bacain kita news. bacain berita lagi, ada new release musik Indonesia dulu. Yang Ya. pertama ada album dari Drive 17-an. Ini tujuan. tujuan. Tujuan, satu jadi satu tujuan. Nomor 2 ada album juga itu di tanggal 1 Mei dari Roni Parulian. Itu nama albumnya Rahasia Pertama. Ya. Nomor 3 ada album lagi dari Stereo Wall yang berjudul Asing. Nomor 4 ada maxi single ini dari Sandrayati. Itu nama maxi singlenya Recall. Ya. Nomor 5 ada single lagi dari Mikha Tambayong yang berjudul It's My Time. Nomor 6 ada single juga dari Andin. Itu judulnya Bahagia di Ujung Jalan. Nomor 7 ada Olski Fit Hipzi Hoir. Satu persatu judulnya. Nomor 8 ada single juga dari grup baru namanya Nona. Itu berjudul Shoot. Nomor 9 ada bentar HP gua mati. Nomor 9 ada Suisei, nggak mati tadi. Orang ketiga dalam kurung prodnya Kirohta. Nomor 10 ada single juga dari Isyana Sarasvati featuring Hindia berjudul Hari Ini. Nomor 11 ada Raisa Anggiani, single juga yang berjudul Satu Langkah. Nomor 12 ada single dari Raisa, bukan Raisa Anggiani tapi Raisa, judulnya Terserah. Oke, lanjut ke internasional. Nomor 1 ada Selena Gomez. Ini bukan featuring ya? Sama Selena Gomez sama Oh ya, Selena Gomez sama Benny Blanco. I said I love you first and you said it back. Ini Ini album ya? Kayaknya repackage gitu Deluxe ya, atau versi deluxe. deluxe. Ya, ini ada 22 track. Nomor 2 ada album dari Aurora, judulnya What Happened to the Heart. Oke, nomor 3 ada 50-50. Ini ada EP yang berjudul Day and Night. Nomor 4 ada single dari Maroon 5 featuring Lisa berjudul Priceless. Nomor 5 ada single tanggal 2 Mei ada Tomorrow. Tipe. Tomorrow. Tomorrow. X Together. Atau TXT. Ya, TXT comeback. Ini berjudul Love Language. Nomor 6 ada single dari Green Day. Sumpah juga nggak kebaca language. Judulnya Boyhu. Aneh banget. Cok. Lanjut. Nomor 7 ada Tablo XRM. RM. Ya. Stop the Rain. Nomor 8 ada single dari Ed Sheeran yang berjudul Old Phone. Nomor 9 ada single dari Paufu. Oh, Paufu. I'll Keep Protecting You.
Nomor 10 ada single dari Chen yang berjudul Broken Party. Nomor 11 ada single dari Cat's Eye. Cat's Eye. Ya. Judulnya Gnarly. Gnarly. Oke, itu aja buat new release. Itu aja new release, new event, berita-berita kita terkini. Lanjut kita akan ke What's Popular. Oke. What's Popular di TikTok masih tetap dengan Velocity. Emang masih rame ya Velocity? Sangat ramai dengan musik-musik remix, Remix. speed up. Kalau di gua, aduh ini mau masang baterai nggak? Ini udah kita nanti dulu. ngobrol-ngobrol aja. Ya udah. Di TikTok sih yang rame itu ya, Velocity ya. Statue. Statue. Statue versinya ini, Versi Dewi Persik. Ada Rambon, di sini. Statue, terus nggak ada yang rame lagi sih di TikTok. Nah, gua mah ada kucing-kucing selfie. Nggak tahu, Itu lagi banyak nongol mulu. Itu lucu ya. Ada yang di Monas. Itu AI ya? Nggak tahu deh, gue juga nggak ngerti. Anjing. Mana ya gue kirim tuh? Statue. What's Nah ini Popular. tuh di Monas tuh. Ntar gue masukin udah nggak apa-apa, ntar gue masukin gambarnya. Oke, mungkin What's Popular nggak ada yang berubah kali ini. Mungkin akan lanjut ke Oh ini lagi rame di TikTok tuh tren anomali anjir. satu gorila versus Everyone. 100 man. Aduh. Itu sedunia sih, ini trennya sedunia. Satu orang versus 100 orang lawan satu gorila, siapa yang menang? Gitu-gitu. Terus kayak meme-nya tuh, salah gua apa kenapa 100 orang mau nyerang gua, kata gorila. Kata gorila. Lagi rame. buat tren Iya. TikToknya gitu. Kalau Konten ini juga Brain Rot masih rame. musiknya, ya Brain Rot masih sama. tung 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 tralalelo anomali. berfatapim. Tapi buat musik sih belum ada lagi sih. Paling ya apa ya, itu Mangu Mangu ya, masih- 420 ya, Mas. Mangu ya, mangu. Termangu-mangu. Termangu-mangu. Gua ada apa ya? Gila, yang lewat Iya, Mas, di termasuk TikTok. Apa, logika. Jangan nanya gue kalau itu isinya Semua ya galau-galau semua kalau Iya. gue. Oke. Berarti quotes ya, kata-kata hari ini. So, Kalau kata-kata nggak- hari ini. Kalau di TikTok galaunya pakai lagu apa yang rame sekarang? Popcorn. Apa ya? Gila. Ini Niki masih nggak? Yang You'll be in my heart. You'll Be in My Heart. Masih. Masih ya? Gimana sih lagunya? Nah itu. Asik. Verse-nya. itu Verse-nya ini ya. Nah, itu. Masih stop anjing. Stop. Mas ini nih ya, kalau di sini nih biasanya dia tiba-tiba di komputer gua nyetelin UIA versi dangdut. Dari siapa nama artisnya? Oh iya itu aja. Lil Nas. bukan Lili siapa lupa. Gimana sih refnya tuh? Itunya dulunya Yungkai. Cuman ada jogetnya gitu. Dangdut remix. Nanti kalian dengerin aja lah, itu lucu sih. Kesel gua. Kesel juga. Masih better Sintayong. Ya better. Waduh. Atau Harimau. Tak Harimau. pernah ucap hello pergi kau Ya sih, ya udah melambai. gitu-gitu aja sih. Tapi di list tadi nih yang di new release itu ada yang kamu tahu nggak? Ya, ada yang kamu tahu nggak bandnya? Ada yang Ada yang didengerin Nggak, nggak? Ronnie Parolian, Stereo Wall. Itu di Indo ya? Bayong, Di Indo. Olski, Mona, Susei, Isyana, Raisa. Isyana sih Raisa pasti. ada dua. Raisa Andiani. Internasionalnya Selena Gomez, Benny Blanco, Aurora, 50-50, Maroon 5, Lisa, DXT. KST, Green Day, Tablo, RM, Ed Sheeran, Paufu, Chen, sama Cat's Eye. Itu paling yang si Ronnie Parulian sama Maroon 5 sih. Soalnya cinta Maroon 5 banget. Wow, Anjay. I'm at a paper Ini trying to go. Mas Jam Adam. Levin. Mas Iya. Mas Adam ini, Adam Inul. Mas Adam ini. Soalnya pernah lagu Maroon 5 tuh waktu SMA gue bawain yang This Love. Nah, Oh ya, apa sih judulnya? itu lagu-lagu bar ya, lagu-lagu. Iya. This love. Gue bawain terus Buat ujian iya, enggak ujian sih, itu kayak lagi tes aja. mingguan aja. Gue bawain lagu itu terus jadi best kelompok. Asik. gitu. Berarti itu memorable-nya itu ya? Mau main bass di situ. Iya, pemain bass. Karena apa? Karena suka aja. Jadi kalau misalkan suka tuh kayak gak tahu lebih all out aja gitu buat nguliknya. Bener. buat explore-nya. Pasti. Kayak gue ngulik karyanya ini kole-kole. Sangat yang gue suka. Kole-kole Abai 2025.
Gak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak apa-apa, biar mereka tahu. Bay, lu dipublish bay karya lu. Ayo, Publish. 2024. Iya 2024. Iya 2024. Ngomong Salah. 2024. Itu dia. Udah rolling lagi. Udah rolling. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke diary musik. Nah, kita ngobrolin musiknya sekarang. Ya. Tadi udah ke-mention juga kan aku suka Maroon 5. Betul. Sejak SMP berarti udah dengerin. Iya. Lagu pertama Maroon 5. Iya sih ya. Kita udah dengerin dari SD gitu. Iya, kan. betul. Payphone. Iya. Tapi Sunday Payphone sih morning. paling nyangkut banget di gua. Sunday Aduh. morning juga. Sunday morning. Ini. Oh, itu Sunday morning juga pernah. Pernah Sunday bawain? pernah. Itu pas lagi materinya harus bawain lagu shuffle. Oh. Beatnya shuffle. Ya yang dapat bassnya sih anak drum, cuman ya karena bass dan drum Kan harus begini, kawin ya, harus ya kawin ya. udah ikut. Dapat kredit. Pokoknya Iya. Payphone, apalagi tadi? Sunday morning. Nah, Sunday morning, lagunya Sugar. si Sugar. Payphone Animal. si Payphone tuh ditulis sama Benny Blanco. Oh. Payphone Maps. Jadi sebenarnya Benny Blanco tuh bulan kemarin tuh sempat viral gara-gara kan dia sama Selena Gomez kan. Yang lamaran. Engage. Orang tuh kenapa lu sama Benny Blanco gitu? Selena sama Benny Blanco gitu. Kenapa emang? Kenapa? Oh, dia nanya. Jujur biasanya jujur orang-orang penilaian tuh karena mukanya gitu. Iyalah. Terus pas ternyata ada video dia interview sama seorang TikToker yang emang bahas musik gitu. Dan dia ternyata ya Benny Blanco kan kalau buat sendiri emang udah tahu gitu dia Dari lama. memang Produser. lagu buat banyak musisi Musisi. di Amerika gitu. Songwriter ya dia berarti. Songwriter, Produser produser juga. Ed Sheeran juga kan sama dia. Ya, betul. Nah, orang-orang jadi respect gitu. Wah, lu ternyata lu bikin banger, bro. Langsung. Gitu. Benny Blanco bukannya gimana? Hitmaker Iya. bro Iya. gitu. Benny Blanco. Gua tahu sih. Benny Blanco. Dia low-key Biasanya aja, kalau dia misalkan, low-key. kalau misalkan bukan punya apa gitu, kalau gimana ya? Bentar. Intinya kalau misalkan orang tuh pasti mandangnya awalnya dari fisik dulu. Ntar Iya. kalau misalkan tahu oh dia Dia gini, punya baru apa? dipuja-puja. Ternyata Kebiasaan banget tuh kamu template Gibran. manusia. Pertama ngelihat fisik, Enggak. Salah sumpah. klarifikasi. Klarifikasi sebenarnya gue nyebut itu. Disensor nanti. Gue nyebut itu karena refleks aja. Refleks. Kemarin abis dari Solo gue nyobain makanan kesukaan Gibran. Siap. Ini biasanya orang tuh mandang fisik, setelah fisik prestasi. Prestasi, Terus apa lagi? duit. Iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Ya gitu sih. Tapi ya manusiawi sih sebenarnya. Ya, itu tuh. Ya orang pengen enak bro. yang paling kelihatan awalnya itu gitu kan. Yang dari fisik dulu gitu. Iya. Benar. Maroon 5 tadi. Maroon 5 ya. Five. Nah, iya sebenarnya awalnya tadi aku mau nguliknya tuh kayak dari masa ke masa kamu berubah-ubah nggak sih suka musiknya gitu. Waktu mungkin kalau top of mind kamu artis yang kamu dengerin waktu SD siapa? Dari awal udah dengerin Fusion udah seneng. Iya, keluarga musik susah. Nggak, satu artis zaman SD pick masa-masa SD gitu. Please Korea. Enggak. Gue belum. T-Square. Oh, jay. Emang dari kecil udah gitu ya? Ya, referensi masih luas dia. Udah luas ya. Gue tahu T-Square. Lu apa? SD pick 1. Gua Avenged Sevenfold. Oh, T-Square. Saya apa ya? Gua Aduh. sama Payung Teduh gua. Bentar SD tuh yang lagi rame apa sih? Banyak SD. IDM. Bruno Mars gua Udah denger lumayan. Udah lumayan ya. Oh, Wandi. Sahab. Iya, Iya, lu mah dari Wandi, lu SD. mah. Wandi atau itu sih tadi Bruno Mars gitu. Bruno keren Mars banget. Itu Adele ya. si Adele gitar. SMP pick 1. Ya, SMP. pasti enggak tahu deh. SMP udah dengerinnya apa ya? Masih yang masih berbau Jazz. jazz. Foreplay. Enggak. Tapi ya Itu sih. Uta dari Uta. SMP udah dengerin yang terlalu 80s, tua. 80s. Uta Di manakah? dari T-Square. Tapi emang core-nya kamu masih di situ ya, maksudnya nggak jauh-jauh gitu ya Iya. dengerin musiknya. Jazz, fusion. Udah senengnya di situ gak tau. Buah. Suka dua Apa ya kata-katanya? grup itu kenapa gitu? Yang paling sering didengerin apa gitu, terus kenapa?
apa? Antara T-Square dan Kalau T-Square jelas kenapa ngulik banget karena bassnya hidup banget di situ. Udah kayak aduh sekalian belajar gitu. Iya. Jadi suka aja, udah cinta banget sama T-Square. dunia perselepan Iya. kayak gitu. Jadi dengerin itu tuh sekalian ngulik juga si Heeh. bassnya. hebat sih hebat. Hebatan. Music dulu dari Musik musik banget. Iya musik banget. SMP ke ke Uta. Iya. SMP udah di manakah? SMA Chandra Darusman dengerin nggak? Denger pasti. SMA pasti sih. Kalau SMA udah lebih denger ke Uta harus kayak denger. Pasti ya. SMA lebih ke kayak apa ya? Cinta-cintaan. Lebih banyak lagi nggak sih explore-nya karena Iya, SM tapi enggak yang kayak jadi suka ke satu gitu, enggak, tapi Iya. ke semua genre. Karena kan emang per minggu tuh ganti ya, genre tuntutan materinya, ya, tuntutan iya. dari pelajaran. Pilih satu. Dream Atau Theater. 3 deh. Dream Theater tuh kan. Jelas. karena dapat omelan dari lagu itu. Terus Apa sampai mainin akhirnya yang bisa mana Dream Theater? Dream Theater ada aduh lupa lagi, Moment of Betrayal. Nah, oke. Moment of Betrayal itu udah What? iya lagi gitu mulu. Gitu, Moment of Betrayal itu udah bener-bener dapat koreksian yang agak-agak nyes gitu. Tapi dari situ jadi suka, jadi dengerin mulu. Dengerin Dream Theater ketik Iya, berarti dan ulik udah- lagunya. Dengerin lagunya tuh sekalian ngulik kan. Kalau Iya. kita dulu mah ya Dengerin ya, aja. gitu kan. Buat di warnet, hai. Terus pengen Dan music ke toilet dulu boleh nggak sih? boleh. Ini kita Boleh. ya gampang sih ntar. Boleh sok aja. Sok aja. Sok sana. Ngomong-ngomong Ah, Ime itu sebenarnya si Ime itu ya. Ime apa itu Ime? We'll be right back. We'll be right back. Oke. Udah Dream Ngomong Theater. Dream Theater ini klip ya Jordan Roots aktif juga kan di sosmed-sosmednya. Iya. Lagi nongol-nongol banget tuh di FYP gue. Dia ngulik-ngulik sambil Rajin. ngitung tuh. Terus Si ada Om. ada, Sumpah. ada temponya kan. Ada biramanya di sana. 7/8. 5/8. What? Gue tinggal khas. Jenggotnya kayak ustad anjir di Kayak Walid ya? Kayak Walid. Kayak Walid. kayak Walid tuh. Mirip kayak Walid. Ya? Bayangkan muka Bayangkan muka Walid, bayangkan muka Walid. gitu. Udah, tadi Dream Theater. Tiga main SMA karena kamu SMA musik sebut Iya. 3. Dream Theater. Dream Theater. Dangdut? Dangdut. Siapa dangdut? Tomai Rama. Enggak. Terlalu. Soneta. Aku suka sih. Nazar. Siti Nurhaliza. Situ Siti Nurhaliza. Nurhaliza. Melayu ya? Iya bukan dangdut ya, Pop Melayu. Melayu. Sebenarnya pop Melayu tuh kalau diulik emang susah cuy. Iya, iya. Feel-nya Dari sih situ, buat heeh. dapetin groove-nya. Groove bassnya itu loh. Nah, itu belajar saya kalau dari yang si Dream Theater kan kayak belajar matrix yang Spin. ganjil-ganjil Ya, ya. benar. Dari situ mulai kebiasa matrix ganjil. Terus Modulation. di dangdut belajar yaitu Groove-nya groove-nya, ya? susah. Jadi Dari si situ. touch-nya tuh harus Mm-mm. nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tung. Oke lanjut. Tadi dangdut. Satu lagi. Apa ya? Satu lagi. Bentar. Welly. Welly. Aduh, enggak. Ya enggak. Apa ya? Bentar, mikir dulu. Ya, Kayaknya kembali lagi. itu doang. Dua itu aja. Iya, dua itu Dream aja. Theater sama dangdut. Iya, dua itu aja. Dangdut Dream Theater. Tadi yang Siti Nurhaliza yang mana lagunya? Bentar. Nirmala. Itu Nirmala Siti Nurhaliza nggak sih? Bentar. Gimana coba? Enggak. Aduh. Lu nanya harusnya tahu Mas kayak maksud. Dia juga nggak tahu juga anjir. Kan ini buat nonton. Oh, iya. Pokoknya gue pernah dua dapat materi lagu dangdut yang menurut gue sulit. Challenging. Iya, sulit banget dari sisi tempo dan lain-lainnya. Itu tuh satunya Nirmala sama satunya tuh bentar lupa lagi. Aduh lupa cuy sumpah. Tapi ada satu lagi, bukan Laksmana Raja Dela, pokoknya itu tuh dempet-dempetan mirip. Apa dong, bantuin dong. Hei produser bantulah. Seluruh cinta. Bukan. Papai sebutin Purnama satu-satu. Merindu. Bukan. Sesuci Lebaran. Enggak. Album apa itu? Tahun berapa? Album Nirmala aja udah cari tahun berapa itu? Nirmala aja, coba Nirmala itu lagu siapa?
Elvis Sukaesih bukan? Elvis Presley. Elvis Sukaesih. Apa sih? Elvi Sukaesih. Elvis Presley. Louis Iya Vuitton, dari LV. Siti Nurhaliza. Iya kan, Siti Nurhaliza. Nirmala sama udahlah itu ya. Pokoknya Ada itu satu satu lagi lagi. ya, enggak tahu judulnya lupa. Udah berarti itu doang. Itu doang. Wow, Itu basic penting sih zaman SMA itu ngulik itu benar-benar jadi bikin lancar ke semua Iya, materi ya, lagu. itu emang berlatih itu Syair Camelia. Enggak, bukan. praktis. Udahlah. Udah skip. Cukup. Terus ada lagi satu cerita. Apa? Jadi gue pernah waktu itu zaman SMK itu karena gue pegang instrumen. Wajar ya kalau anak cowok ngelihat anak cewek megang instrumen tuh kayak bisa nggak ya gitu. Kayak Agak ragu agak gitu. ragu, khawatir. Nah, Gue sih enggak ya. terus Enggak mandang gender. gue gak akan sebut orangnya, tapi kalau orangnya nanti ini denger, gue harap udah gak ada hard feeling. Oke. Ya. Unfinished business ya. Terus lanjut. Jadi gue pernah ceritanya dapat satu materi, Ya. yang satu materinya itu bukan per 2 orang gitu. Ya. Jadi satu kelompok. Berapa tuh berarti? Combo ya. berarti? Combo. Nah, gue dapat lagu Queen, Yang mana tuh? Bohemian. Wow, oke. Gue dapat lagu itu. Kan lagu PR ya? Iya. Nah, terus Gampang singkat itu, cerita gampang. itu cuma ada waktu seminggu buat ngulik itu. Wah. Plus dengan semuanya pembagian suara. Vokalnya juga emang ada 3 atau 4 gitu, gue lupa. Nah, terus latihan kan di studio. Nah, sebelum latihan ke studio tuh kan ada grup chatnya. Kayak ngegas gue mulu anak cowok ini yang main gitar. Kayak bisa nggak kayak gitu-gitu. Dan adalah bahasa yang lain gitu yang agak-agak bikin nyes gitu. Tapi tiba-tiba pas latihan gue udah ngulik sampai menit ke hampir menit ketiga lah. Gue udah ngulik sampai sejauh itu, tapi dia baru semenit. Dianya baru semenit. Emang kan melodi gitarnya juga agak PR ya. Cuman gara-gara lagu itu gue benar-benar jadi kayak dapat diakui aja gitu sama si orang yang sering ngerendahin gue ini gitu. Oke juga lu. Itu benar-benar salah satu sisi nggak enaknya megang instrumen iya. tapi cewek. Sering banget ada Jadi ada diskriminasi ya. Iya. Padahal sebenarnya Sama aja. ya udah gitu, sama-sama belajar kan. Bener. Sama-sama. Tapi kamu ngebilang bapak gua Cikorea. Ya dia kayak begitu karena tahu. Karena Oh tahu iya sih ini bener orang- sih. orang musik. Iya, Jadi orang kayak musik. gue ngerasanya kayak mungkin ini orang tuh ngerasa tersaingi apa gimana, Iya. walaupun beda instrumen gitu. Cuman kayak ya udahlah gitu, namanya kita kan nggak bisa ngontrol mulut orang ya. Gitu. Itu Santai dan aja. untungnya kelompokku juga jadi best Sampai sekarang? perform. Best band. Waktu itu. Enggak, waktu itu pas minggu itu. Jadi kan Best perform. dua kelas. Ya. Dua kelas dibagi ada 5 kelompok, itu apa 6 kelompok. Untungnya yang kelompokku tuh jadi best perform di minggu Asik. itu. Gitu. Syarat buat temennya Ime yang waktu itu Buat underestimate. Dia sebenarnya bisa. Cuman Enggak ada. Enggak ditambah kata cuman. Enggak ada. Gitu. kayak gitu. Ya itu sampai ya itu selalu terjadi sih ya Ya. di antara para pemain musik ya. Kayaknya bukan musik aja deh. Ya sih itu Semua mah profesi semua deh kayaknya. profesi sih, Hampir pasti semua kayak profesi. meragukan skill. Perempuan. Nah itu. Padahal Stop ya. kesetaraan. Gokil. Kesetaraan gender lah. Ya so ya. Dan apalagi ya apalagi di musik gitu ya, musik nggak ada ngaruh gitu gender tuh, kecuali maksudnya kayak yang kita bisa compare perempuan sama laki-laki ya paling besar mah kan di kekuatan fisik gitu ya. Benar. dari secara biologis emang kebanyakan laki-laki emang posturnya lebih besar Iya. sehingga kayak Lebih kuat lah. lebih kuat lah Gimana, secara gimana. strength gitu ya. Nah kalau di musik kan Nggak ngaruh. nggak ada kebutuhan itu gitu. Ya yang siapa yang paling banyak latihan ya dia, Ya dia lagi paling jago. yang better gitu. Better. Isyana aja cewek jago dia. Iya. Wah, sana jago banget. Jago banget. Aja insecure ngeliatnya. Dia jago. Cewek loh dia. Gitu. Oke, nah ini kan di hari musik. Oh iya. Nah, Contohin dulu ini dia. kan tadi baru sampai SMP, SMA. 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 Kuliah. Ada perubahan nggak taste musik kamu, Me?
Jadi bisa dengerin lagu ini sih, lagu klasik. Ya, karena dikasih materi klasik. Ya. Iya. Itu doang paling. Komponis favorit siapa? Chopin. Oh, piano ya. Surprisingly komponis piano ya. Iya. Bukan cello ya. Aduh, itu doang yang paling bisa didengerin, betah gitu lama dan bener-bener ngulik. Iya. Lagunya Chopin aja. Love buat kamu Chopin. Abang gua. Abang gue ya emang di mana ada lagu Chopin di situ ada Mikdal. Chopin. Nah, Chopin. Nyari dia gampang di kampus dengerin Kasian aja. bro, tapi hidupnya Chopin. Lu tau gak sih? Lu pernah Ini cerita? sedikit trivia ya. Maksudnya boleh. Chopin tuh dia emang dari sebenarnya keluarga dia tuh nggak musik amat. Cuman dia mulai dari kecil udah belajar. Maksudnya dari kecil udah diajarin musik. Cuman keluarganya tuh bukan yang kayak Mozart. Kalau Mozart kan emang babehnya emang musik semua sekeluarga musik gitu. Kalau Chopin tuh enggak, cuman dari kecil udah belajar piano. Terus dia ya udah jago gitu, udah punya bakat. Terus apa namanya? Sebenarnya dia tuh kayak kalau sekarang mah ekonominya menengah lah gitu. menengah. Nggak yang miskin, nggak yang kaya juga. Jadi dia terbatas lah. Nah, cuman emang dia tuh fokusnya di piano dan dia ngerantau. Aslinya kan Polandia ya. Dia mulai di apa namanya? Kalau bahasa jadi diorbitkan, diorbitkan ke industri musiknya tuh di Prancis. Dia ngerantau ke sana dengan keterbatasan dan berkarir di sana. Terus zaman dulu mah ya karirnya main-main di istilahnya salon, di tempat salon, di konser-konser kecil biasanya. Karena fun fact-nya dia tuh mungkin kalau istilah sekarangnya introvert, pemalu dia orangnya. Kayak Sultan ya? Iya. Apa jangan-jangan? Dan dia tuh introvert jadi lebih prefer dia di panggung-panggungan kecil yang private kayak yang cenderung cuman 50 orang kurang intimate. Karena dia pemalu dan dia tuh lemah secara fisik. Jadi di Paris pun sakit-sakitan. Umurnya pun dia muda, hidup cuman sampai 37 kalau nggak salah. Nggak nyampe tua. Jadi tapi gitu sih, agak ironinya kisah-kisah komponis musik tuh hidupnya banyak yang sengsara gitu. Kayak Chopin salah satunya, dia secara finansial juga struggling, banyak penyakit juga. Parah. kisah hidup romance ya apa Komponis. namanya, kisah cinta hidupnya pun nggak lancar-lancar banget. Dia nikah cuma 10 tahun cerai, abis itu meninggal karena penyakit ya begitu. Cuman ya apa namanya, gift-nya adalah peninggalan dia ya, karyanya sampai sekarang masih menghibur banyak orang gitu, termasuk gua salah satu, dan ya Mima. Ya, betul. Respect buat Chopin. Selamat Makanya jalan. gua setiap dia ulang tahun gua SG-in. Meskipun dia udah meninggal ya. Selamat jalan, Chopin. Dia tuh ulang tahun tanggal 3 Maret atau 1 Maret ya, antar dua itu. Katanya abangnya itu. Ya, gue lupa. Ya, Nggak pernah ketemu. ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Udah. Nanti ziarah. Iya, ntar gue kalau ke Polandia sumpah gue kalau ke Polandia gue ziarah sumpah. Tapi orang-orang Polandia tuh kenapa ya rata-rata pada ada aja gitu yang bikin greget. Kenapa? Apanya? Apa contohnya? Sutradara dari Polandia juga jago-jago gila. Oh iya. Emang Polandia mah. Kayaknya emang apresiasi mereka terhadap lu kayak kenal banget ya. Apresiasi mereka terhadap seni kali ya, Iya. tinggi. Tinggi. Eropa sih kayaknya, Eropa sih. Salah satu yang pengen gue datengin tuh Polandia, Hungaria, Viking Hungaria. Iya nggak sih? Islandia. Islandia yang gila. Norwegia. Tuh Islandia. Tiba-tiba Islandia. Iya benerannya mirip. Islandia mah Leifey dari Islandia. Tuh. Di Islandia juga ada. Ya pokoknya itulah Viking. Itu Hungaria, Islandia. Oke. Ya itu satu deh. apa? Pick kamu semasa kuliah. Atau 2 boleh. Gitu. Apa ya? Aduh. Dia. Tolongin di. Oh iya, di Dontol masih rame juga. Contoh. Apa ya? Nyaris Ya, gak waktu ada. Anda telah habis. Nggak Terima kasih. Nyaris gak ada Ya, karena kayak ya udah tinggal ngelanjutin apa yang udah pernah di pick aja sebelumnya, lebih ngulik lagi. Bener.
Oke. Oke, kita langsung Sekarang ke dia. bahas di hari musik. Sekarang lagi dengerin apa? Lagi dengerin apa? Minggu-minggu ini. Hara. Hara. Yang mana? Fantasia. Yang Fantasia itu yang baru ya? Udah lama Belum. Fantasia. Yang Harus baru apa sih? ngeliat lagi judulnya apa ya? Harama Jelajah. Iya, Jelajah rasa. rasa. Jelajah. Yang pernah di cover sama kamu? Terus Iya benar. Jelajah Hudufan. Jelajah kayak mah lagi- Trans Studio Bandung. Mungkin karena lagi relate juga ya Nah, sama beberapa itu perasaan. dia. Emang kita tuh Iya. di hari musik tuh Buat yang kepo sama Relate-relatean. perasaannya Ime sekarang Lihat gimana aja. dengerin lagunya Hara. atau enggak mutualan Spotify-nya. Jadi ada Spotify statusnya kan. Lagi dengerin apa. Tapi terlalu personal Iya, ya. iya. Iya, Ya, dengerin Hara. lagunya Hara. belum bernyali. Belum Belum bernyali. bernyali. Emang dia lagi enggak bernyali. Nah, itu dengar Cowok. liriknya ya guys kalau kepo sama Belum sama bernyali itu kayak perasaan enggak tahu lagunya. itu alasannya karena relate. Karena Lagi relate. relate relate. dan kayak lagi suka vibes lagu gitu. Tangga, Sambil, vibes tangga. sambil menikmati kota Kota Bandung. bukan sambil Bojong Soang. menikmati Oh. lanjut. sambil menikmati gedung-gedung tinggi di Jakarta Asik. gitu, naik Gojek gitu kan kayak Anjir. gitu. Jakarta is Cibede. Bener. Romanticize. 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 Romantisasi Jakarta. Anjay. Jakarta di sore Coba, hari ya. coba sunset. tanya dia apa waktu itu? Apa? Apa? Enggak tahu lupa gue pertanyaan. BSD. BSD di mana? Masa kata dia BSD di Jakarta. Jakarta Selatan. Tuh, aneh. Enggak Tangerang. Tahu. Oh, oke. Dia batu banget. Waktu itu tuh. ngotot loh kita Ngotot debat. banget. Jaksel. BSD tuh dulunya di BSD tuh di Jaksel. Jangan gitulah. Di Jaksel dia. Wah, enggak. Emang BSD kan Tangerang. pokoknya Tahu, kita tahu. tiba-tiba bilang Tahu kan? Sebenarnya tahu itu itu di BSD kan dia ngomong itu di BSD di Jaksel. Kan lagi BSD mah di Tangerang Sul. Hah? Enggak. BSD di Jaksel. Dari dulu juga di Jakarta. Enggak di Tangerang. off cam. Dulu di Jakarta. Om kan biarin aja. Oh ini Dulu on kata dia terus dulu di Jakarta. Kita sekarang buka pindah di ke on cam. Tangerang. Anjir aneh banget. Pindah, Aneh banget BSD. Pindah. Jakarta emang geser ya? Nama daerah. geser itu. Geser ya. Ya Hara tadi ya. Hara belum bernyali. Setelah Hara apa? Yang speed up-nya dengerin kan? Ada yang speed up. Oh dia bikin ya. Oh itu lagu barunya ya? Lu dulu aja Chan, jadi satu-satu ganti-ganti. Gua baru lupa. Kan kadang Gua suka banyak kayak sih. gitu kan ditembak jadi lupa. Gue banyak ini enggak deng. Ini albumnya Sal. Hmm, Si Ala Tulis. yang mana? Lagunya. Semua. Satu aja. Kalau gua sih lagi Sriyadi. nge-lag cok. Yo. Sal yang Markers and Such Pens. Itu albumnya. Ya albumnya. Gua Lagunya lagi yang denger mana? lewat sudah pukul 2 makin Banyak bicara. banyak bicara. Itu yang paling sering gua denger sama Kita Usahakan Rumah Itu. Kita usahakan rumah itu. Gitu. Itu sedih sih lagu itu. Iya. Karena Apalagi gila naik lagi gara-gara satu kakak tujuh anak. Iya. Itu menurut gua sih si Kita Usahakan Rumah Itu kan penulisnya siapa sih? Si Petra ya? Lupa lagi. Coba cek aja. Petra Lava bukan. Petra kan? Petra. Itu keren sih. Pembagian apa ya namanya? Motif sih. Enggak, gua enggak ngerti maksud lu yang apanya. Kayak dari santai ke Oh, perubahan. bagan ya. Iya, bagan. Perubahan bagannya bagus menurut gua. Perubahan feel Feel groove-nya ya. groove-nya. Baru nyadar kalau Sal tuh sebagus itu. Bagus lagunya. itu. Liriknya juga, terus production-nya, Iya. aransemennya, semuanya bagus. Gua udah kan. udah. Gua masih salah Sal. juga di album yang sama, semua lagu cinta. Oh itu juga bagus. Seluruh tempat, seluruh dunia. di Meskipun mana emang- lagu cinta itu terputar. Tapi gue yakin kalau Sal tuh bagusnya emang dia doang yang nyanyinya. Lagu dia ya kayak- dia gitu. Iya, iya. Nyawanya di Karakter situ ya. dia tuh Karakternya udah gitu. nempel. Nempel. banget Jadi sama nggak lagu. kalau misalkan orang lain yang nyanyiin mungkin nggak semua cocok. Kayak sebenarnya ada kan Baskara ngebawain di mixtape dia yang baru. Semua lagu cinta ditambah judulnya terdengar sama. Cuman itu menurut gua cocok juga dibawain Baskara Cocok. karena secara arrangementnya dirubah Iya. juga dijadiin Ya mungkin secara live aja. ya kalau live ya sih. Gue udah dengerin semua lagu cinta sama kayaknya udah 2 minggu deh. 2 minggu apa sebulan bahkan gue ulang-ulang mulu sumpah karena Like. intronya enak banget jadi Bagus kan tuh Iya coba.
tang langsung masuk groove. Iya. Terus ada Bagus, backing bagus. vokal di mixing jadi apa mengawang-awang gitu. Enak banget. Liriknya juga kan puitis banget. Dengerin Sal juga nggak? Dengerin, tapi Itu- enggak yang banget. Sedih brutal nggak dengernya? Sedih brutal. Ya emang gila sih, emang bagus sih Sal. Gitu. Oke, itu dari gua. Ada lagi nggak Mi? Ada satu lagu. Gak apa-apa galau-galauan aja di sini. Iya ya, nggak apa-apa. ada satu lagu yang seseorang kasih. Nah. Katanya gue banget. Katanya gue banget. Lagunya All in Lu Love pakai HP is aja. Fair. All in Love is Fair. itu lagunya siapa? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Dan ada yang tahu nggak maknanya lagu itu apa? Enggak. Gue All bacain is- ya. Kasih tahu dong, kasih tahu dong, kasih tahu dong. Bentar. Ini kita rekam biar siapa tahu pegang aja. Kasih tahu dong, kasih tahu dong, kasih tahu dong. Lu dari situ aja nah gitu. Kasih tahu dong, kasih tahu dong. Maknanya Aduh, udah gelap, berfokus pada konsep bahwa cinta dalam segala bentuknya bersifat adil dan dapat membenarkan segala tindakan, bahkan yang mungkin terlihat tidak pantas. Asik. Cinta. Iya. Cinta. Katanya. Gua setuju. Tapi gue nggak. Lu nggak setuju? Nggak. Oke. Karena di sini kan ada tulisan katanya membenarkan segala tindakan yang bahkan mungkin terlihat tidak pantas. Ya. Gua setuju, Wek. Karena itu pengorbanan. Kamu kenapa dulu nggak setuju? Ntar aku kasih Karena argumen. itu sebuah pembelaan Heeh. karena orang itu bikin salah. Iya. Ya, Lu. Oke. Counter dong. Gua setuju karena Wasit. cinta ini cintanya kita cinta dalam konteks hubungan dua orang ya. Mm-mm. Laki-laki dan perempuan Mm-mm. yang berkomitmen punya hubungan. Ah. Misal gitu. Ah. Jadi buat yang poligami atau yang pacarnya ada banyak itu nggak berlaku. Jadi ini ada hubungan dua orang nih. Otomatis harus adil dong. Iya. Jadi si perasaan cowok sama perasaan cewek harus divalidasi dua-duanya. Ada kalanya memang satu kelihatan lebih jahat atau ya entah itu laki-laki atau cowoknya rasanya lebih jahat. Cuman menurut gue berarti itu adalah tanda bahwa udah nggak cocok. Karena udah nggak mau berkompromi gitu. Lampu. Jadi udah iya, jadi udah nggak mau berkompromi, ya udah nggak cocok. Itu adalah sign bahwa ya emang udah harus berakhir hubungannya. Harusnya kalau maksudnya kalau beneran cinta ya dua-duanya tetap berkompromi dan nyari jalan tengah lah atas kebutuhan satu sama lain begitu. Benar dia. Kalau tiba-tiba salah satu ada yang tiba-tiba egois, ya udah berarti itu tandanya dia udah ingin melepas gitu. Ya. Gitu. Itu Kalau yang dari sudut namanya pandang cinta. gua, ini gua nggak tahu konteks pengalaman lu gimana, cuman dari argumen tadi itu gua menerjemahinnya kayak gitu. Setuju nggak, Sul? Setuju sih. Cinta. Setuju, Sul ya? Cinta Cuman keselamatan. masih nggak setujunya karena Jika segala sesuatu dibenarkan gitu loh. Iya, iya. Kayak lagi sama tapi emang nyesek banget sih Iya, liriknya. Heeh. apa-apa itu namanya. Cinta. Di seluruh Jadi berarti tempat kamu emang dengerin lagu dunia. tuh lirik apa? Ya dengerin karena liriknya Atau kan? dengerin karena tekniknya atau apa? Kalau sekarang lagi liriknya sih, Ya, soalnya kan karena lagi lagi pecah ya. live after breakup. Oh, live after break up. Oh ya, di TikTok lagi ramai ya live after break up. Lagi Trennya live after breakup nih. ya bagus Jadi lah. cari yang relate. Pasti. ya lebih. Kira-kira menurut lu apa maksud si orang yang ngirim ini nih? Ngirim lagu ini. Dia pengen apa ya? Kalau dari kayak gitu sih ya udah dia pengen ikhlas. Ya udah kita damai gitu. Kita saling ngerti satu sama lain. Chill. Mungkin itu ya, maksudnya kayak salah satu maksudnya adalah buat berdamai aja gitu. Udah yuk kita damai. Tapi ya udah gitu. Mau damai nggak? Kita terima Ini kondisi menurut masing-masing. ini menurut Mikda. Gua nggak tahu ceritanya kayak menurut, gimana. menurut lu gimana? Cuman bacaan gua kayak gitu. Oke. Nggak ada pendapat gue. Dia enggak sih. Iya. Gue nggak ada pendapat. Lu kalau pilpres lu golput aja gitu. Golput. Soalnya Semua Nggak dicoblos. relate soalnya. nggak relate gue. Oh, Ya, maksudnya- lagi butterfly era. Iya. Oh dia udah mau ini dia mah apa namanya married era kayaknya. Anjir. Kagak. Butterfly udah Oh, lama gitu. banget. Agak. Chandra Oh, gitu. mah. Tapi kalau Menurut pandangan dia gue mah tinggal nikah aja. simple aja, cinta mah. Apa tuh? Pandangan gue mah Apa tuh? dimengerti sama dipahami aja satu sama lain.
Cewek mah perlu dimengerti. Makanya Dihargai sama di-ngertiin gitu. makanya kalau di saat dia udah nggak bisa menuhin itu, ya udah berarti Ya itu. emang nggak harus dipertahankan. Nggak harus dipertahankan gitu. Mungkin Karena perdebatan-perdebatan kecil tuh bisa muncul karena emang gue udah nggak mau sama lu gitu. Itu jadi dari kecil sampai perdebatan kecil jadi gede gitu. Yang nggak penting, misal kayak kenapa sih lu harus pulangnya bisa gini, kan itu hal yang nggak penting kan. Iya lagi. Jadi kayak misal kayak jadi toksik, jadi apa itu tuh gara-gara ya lu udah nggak suka gitu. Gak cocok tapi ya. tapi bisa jadi dua hal, yaitu bentuk perhatian dia gitu. Maksudnya bentuk perhatian dalam artian ya dia pengen di ngertiin kalau dia nggak suka hal itu gitu. Ya berarti kan kalau dua-duanya bersama memahami, mereka cari solusi tengah. Cuman kalau satunya nggak bisa memahami dan satunya juga nggak bisa, ya udah berarti nggak bisa berkompromi. Nggak cocok. Komunikasi sih bener sih, bener komunikasi. Setuju. Komunikasi. Bener. Ilkom penting ya bener. berarti orang yang kuliahnya Ilkom tuh harusnya hubungannya lancar tuh. Harusnya. Tapi kalau dua-duanya Ilkom, kalau salah satu doang mah berat sendiri tuh pasti. Tapi ilkom penting sih. Ya penting lah. Komunikasi penting dalam Hidup manusia penting. Kayaknya isinya komunikasi. Iya. Bukan memahami gitu doang, enggak, tapi harus komunikasinya juga. Ya. Jangan gengsi gitu. Aduh. Jadi galau. Di seluruh tempat, di seluruh dunia, dimanapun lagu cinta ini terputar. Ada film di kepalaku yang Sambil serak-serak di seluruh tempat. Gak bisa sih itu. Sal. Jadi dengan semua cerita udah Iya. tinggal ikhlas ya. Mirip Jir. Apa? Udah tinggal ikhlas. Iya betul. Ikhlas. Lagu-lagu yang tentang ikhlas apa ya? Jika Wah banyak. aku- Glenn banyak gak sih? kini Yang mana? aku Glenn apa sih Chan? Lu banyak lagu Glenn. banyak lagu Glenn mah. Dengerin lagu Glenn aja. Akhir Tapi cerita sedih. cinta. Terus terserah kali ini. Aduh, Oh ini lagunya sekali ini saja. Ah, Tuhan bila Mika Angelo ada, Mika Angelo enak. Apa tuh? diberi Bentar, HP gua dipakai ngerekam. izinkan aku untuk OST-nya cek toko sebelah. mencintai. Mika Angelo. Sekali ini saja udah paling cocok sama gimana? iya, iya. Namun bila Terus nanti sama dia ya dibalas lagu ini yang salahku. Iya betul. Salahku gitu. Iya guys. Lagu itu kan. Enggak tahu ya ini nyambung Ih, tuh ini. yang soal itu loh. Pokoknya lagu Glenn cocok buat galau. Terjanji. Ini mah tapi terlalu jauh sih, ini mah kayaknya lagu orang nikah sih kayaknya terjanji. Sekali ini saja dengerin ya. Iya. Terus lagu Sal. Lagu Sal banyak. Banyak lagu Sal mah. Oh ini biar jadi urusanku, biar jadi urusanku dan lagu-lagu sedihku. Tahu nggak? Oh iya. Biar jadi urusanku. Dengerin. Tuh. Itu lagu galau brutal. Gabrut ya. Tapi kalau lu masih belum lega gitu ya, ada yang perlu diomongin, mending ya omongin aja gitu. Biar Sekarang aja ngomongin. maksudnya kalau lu perlu ngechat orangnya pun ya udah luapin aja. Salam buat orang. Biar nothing tulus lah gitu. Hai, kamu di sana yang jauh. Jadi semua perasaan lu udah lu luapin, jadi nggak ada penyesalan. Nggak ikhlasnya karena ini aja sih sebenarnya, karena dia udah duluan happy. Belum Tapi tentu. Emang beneran. Ya Kelihatannya gitu. sih gitu ya. Masalahnya happy-nya sama orang baru. orang baru yang udah start duluan sebelum putus sama gua. Oh itu berat Ngerti nggak sih. Iya. Tapi- Ngerti gak tuh? Iya, ngerti. Oh yang ngerti. Itu berat. Flash sale. Itulah gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi ya itu menurut gua kalau lu belum maksudnya daripada lu pendem sendiri, ya mending komunikasiin aja ke orangnya gitu. Meskipun yang nggak tahu ya balasan dia apakah bikin ya, tapi jangan berharap gitu. Lu luapin aja perasaan lu. Apa yang ngeluapin keselingkuhannya sih? Ya luapin aja. Bebas. Itu bebas. Gua kayak ya bebas itu gimana lu. Cuman kalau Pengen lu ngeluapin karena sejauh ini gue no comment gitu ke si selingkuhannya, harus tuh bisa gue bacotin tuh. Tapi Jangan berantem. Itu Tapi- jangan. Tapi memilih Dia mau bahasanya mau buka. aman. Berarti ya udahlah dengerin kesetrum. Iya. Lagu galau dengerin Biar jadi urusanku tuh sekali ini saja. Oh sekali ini Glenn saja. Fredly. Glenn Fredly. Versi live itu makin sakit. Wah. waduh, Tadi apa rekomendasi dari Ime? Rekomendasi dari Ime. Tadi tuh apa? Hara. Ya? Sarah Belum bernyali. Kedua ada Apa tadi yang kedua, Me? Atau belum?
Stevie Wonder. Stevie Wonder yang All in Love is Fate. Ya, itu dia. Oh iya. Satu ada lagi? Ada lagi nggak? Apalagi ya? Itu yang lagu Mario Gekal. Mario G. Cloud. Yang ini. Yang Mana? lagi Hipdut, viral yang TikTok. Hipdut. Iya, Hipdut. Yang Hipdut. Featuring siapa itu? Aduh. Featuring Putri Tanjung yang kita bikin. Yang kita bikin di sini. Nah, iya. Ya, itu. Itu. Sama. Kalau lagi Itu ada lagi nggak? Udah. Udah, oke. Jadi tema rekomendasinya Ime Life After Break up. Break up. jadi udah dari sedih harus ada bagiannya dikit. Iya. Kelau ya. Penting harus JJ. Lu ada lagi? Gua lagi dengerin sebentar. Kayaknya gua lagi dengerin Sal terus deh. Sejauh ini ya. Gua apa lagi ya? Gak ada yang lain. Bentar. Dicek dulu. Subscriadi. Subs Friadi. Di like Gua tuh. dulu kali ya. Gua Oh ini Mad Man. Rekomendasi gue itu. Ya ini keracunan. Yang judulnya Kobe. Ada tahu nggak Mad Batman? Enggak. Itu Fusion. Wah harus dengerin ya dia. Fusion. Tahun Ntar berapa kita tuh? dengerin ya. Ya, ntar baru. dengerin. Bagus. Nggak baru banget sih, kayak udah Indo udah lumayan 5 tahun lebih lah mereka. Mad Man sama Asal ini mana tuh ya? Jakarta kan. apa sih collab sama Angan The Human. Apa yang mana judulnya? Kobe. Ini kan apa? Dedikasi untuk Kobe Bryant. Jadi dia bikin buat Kobe Bryant waktu itu. Gua waktu denger emang bagus sih lagunya. Lirik-liriknya cerita-cerita Kobe gitu. Waktu lagi Ya. semasa hidupnya. Oke. Boleh. Satu lagi deh, Teach Me How to Love. Galdiv. Masih rame juga tuh. Orang-orang juga jadi Galdiv. Jadi pada Jadi rame sih itu dengerin. Galdiv. Iya. Nah, karena dia di Spotify juga top berapa gitu. ya Clean banget. Gua apa- Si mixingannya tuh bagus banget. Merinding gitu kayak Bagus lah, semakin ternotis ya. semakin ternotis si Galdiv ini. Bagus. Waktu itu kita gue dikasih tahu Richard waktu itu. Dengerin Galdiv. Dari si Galdiv terus dengan munculnya Tensi JMC sama Nekila itu kan jadi kasih warna Baru. warna beda lah gitu. Hmm. Di balik banyaknya pop sedih kayak Ya, Nadi lebih ada banyak musik Sulawesi. elektronik ya sekarang. Ya, bener. Dan musik elektroniknya itu beda-beda warnanya gitu. Iya. Ya, udah dari gua nggak ada lagi. Gua apa ya? Agak ngejazz dikit kali. Ini buat ini juga sih lagu galau juga sih. Tapi instrumental itu di Oscar Peterson. Days of Wine and Roses. Sebenarnya jazz standar, cuman dia aransemen versi trionya dia. Jadi piano, kontrabas sama drum. Ya. Itu gue udah sering rekomendasiin sebenarnya. Iya, Di bener. udah episode lama tapi gue rekomendasiin lagi. Nggak apa-apa kan dia Days of Wine and Roses. Oscar Peterson versi. Ada lagi nggak? Gitu. Udah. Udah. Lu ada? Oh ya. Gua mau nanya dulu. Nggak mau, Ada nggak nggak lagu apa ya sebutannya tuh guilty pleasure tau gak? Ah. Tahu? Nggak. Jadi, ya lagu yang menurut orang gak enak tapi menurut lu enak gitu. Kayak misalkan gua si UIA itu. Iya. Sebenarnya itu bukan nggak enak sih, selera aja. Ya, iya makanya menurut orang mah kan gak enak gitu kan atau Stop. kurang lah. Tapi menurut gua Stop. itu wah gitu. Lu bang lihat ceweknya. Nggak, stop. Itu melodinya. Lu udah Oh, iya, gak ketan nih pengen ngejudge dia. Dia ganggu banget di sini nih ya. Dia Enak, komputer. itu guilty pleasure. Dia mau balik nih nyetelin lagunya dulu terus ditinggal. Emang nyebelin. Bang monyet ya. Emang nyebelin. Kalau apa ya, gue nggak ada sih. Menurut orang nggak enak tapi menurut gua enak. Apa ya? Menurut orang nggak enak, gue enak. Atau hidden gem banget. Oh ini deh boleh. Tigran Hamasyan. Itu ethnic jazz gitu, Europe. Nggak ada, gue Mungkin nggak ada. kalau didengar, gue baru tahu juga sih ada dari teman gue. Namanya Tigran Hamasyan, dia instrumentalis. Spesifik apa namanya? Genre-nya sih kayaknya ethnic jazz gitu. Dan kayaknya orang banyak kalau denger banyak pusing karena metric modulation terus secara tonal juga nggak tonal, dia banyak pakai modal gitu-gitu. Nggak ada sih. Judulnya yang mana ya? Banyak ya. Yang Semuanya. mana ya? Gue bingung deh. Aduh lupa lagi judulnya. Adalah pokoknya Tigran Hamasyan. Tigran Hamasyan. Nggak ada gue. Lu masa nggak ada? Gua ada sih. Ini paling Snarky Puppy paling. Oh, Ya buat orang teman-teman gue kalau gue ngeplay itu kayaknya musik apaan anjir katanya. Buat Instrumen Lagi. doang yang gitu. awam mah.
fusin gitulah. Ya suka bacotin gitu. Baru-baru ini sama teman-teman adalah bocah tongkrongan gue di Jakarta. Gue iseng kan, gue play aja lagu Batavia Kolektif. Langsung kaget. Langsung dimatiin. Langsung Di dimatiin. mobil tuh biasanya di Musik mobil. apaan nih? Gitu. Di mobil. Ganggu katanya. Berisik anjir kayaknya. Ada tuh. Ya itu banyak lah. Tuh kalau gue Kalau kita sebagai akademisi musik sih pasti bakal digituin. Iya, sayangnya gak semua menikmati. Jadi Iya. kayak gitu loh. Makanya Sayang pakai banget. ini TWS ya. Dengarnya pakai Pribadi aja udah gitu. Oh, Gitu itu sih. tadi ya apa? Batavia Kolektif. Kalau lu apa itu kan? UI. Iya, ayu. Ya udah kan? Iya, ayu. Lu ada rekomendasi nggak? Rekomendasi kemarin itu ada satu band namanya Palet. Palet. Tulisannya tuh P V P L L I L E T T E. Ya, Ini band dia post rock emo hardcore gitu lah. Dari secara lirik sih apa emo gitu ya. Vokalnya emo juga. Vokalnya campuran Metal. dia enggak ada screamnya tapi scream hardcore gitu. Scream hardcore terus liriknya emo terus secara musik keseluruhan tuh postcore gitu. Ya. Judulnya Atau Mati Terlebih Dulu. Pernah dengar? Ada lagi nggak? Ini baru rilis sih. 2 Mei. Ada lagi? Ini bagus sih. Udah sih ini Udah. yang baru. Oh enggak tadi hari ini tadi denger jadi kan gua kalau dulu tuh ngedownload lagu ya. Jadi kan gue Jangan ditiru ya guys. Jangan. nge-download lagu di Staffa Band. Band. Waptrik. Enggak sih, enggak. Di Spotify terus kan ada Spotify Astaga. downloader. Nah, gitu. Itu kan dulu masih gak punya uang ya, sekarang juga punya uang tapi Sekarang udah lebih punya uang. Ya, Appreciate. ya, karena kan di dunia musik juga. Iya. Ya pokoknya ada satu ada acaranya survival show dari EOMG, label EOMG itu namanya Sign Here. Terus ada nama satu grup yang ikut namanya Part Time Cooks. Part Time Cooks. Itu duo hip hop dari mereka, yang satu dari Ghana, yang satu dari Amerika kalau nggak salah. Enggak skip. Lanjut. Udah. Terus judul lagunya Apa? ntar lupa. 3 2 Enggak usah dihitung itu. 1 hangus. 3 2 panik juga. Dia langsung kayak dia pakai satu tangan. Do that thing. Dude. Nah, Do nothing. do that. Oh, do that thing. Do that thing. Do that thing. Dating. Nah, Oke. saya ngeproduserin Grey. Pokoknya dengerin lah bagus itu. Oke. Mega. 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 Enggak. Mega. Oke, mungkin selesai episode hari ini yang sangat panjang, cukup panjang. Ya, hampir 2 jam. Hampir 2 jam, tapi sangat seru pembahasannya. Terima kasih ya Mima telah menyempatkan hadir untuk Terima kasih juga, diundang impromptu. oleh produser kita yang menyebalkan ini. Tapi dia yang Apa sih? email yang minta tiba-tiba ngechat. Tapi nggak apa-apa, dia lagi Nggak sakit apa-apa. datang ke sini. Iya, itu Respect. terima kasih. Kita Respect pengen besar. tahu gitu. Itu harus ditanyain dia gitu kenapa. Oh iya. Kenapa kamu ingin Sedikit lah. Kenapa pengen datang ke podcast kita sih? Kayak Dinda kan Dinda juga ngechat. Iya. Kenapa? Oh iya, kita nggak nanya. Kenapa? Pengen sharing aja atau apa? 3 2 Karena pengen sharing sama kalian aja. Kangen sama Sultan. Kan? Kangen sama Sultan ya? Banget. Kita mah ngangenin ya. Oh. Nggak, emang udah dari awal juga gue udah menotis kalian sih kayak. Asik. Tapi mempersiapkan diri, jujur gue awalnya grogi buat cerita-cerita direkam kayak gini gitu ya, di Mana nggak ada record. rekam? Terus? Terus tapi kayak ya udah kalau misalkan nggak diikutin gitu kan tetap penasaran terus ya. Jadi ya udah. Sekarang gimana? Menghabiskan Daripada rasa mati penasaran. Iya, betul. Sekarang gimana experience di sini? Ngalir aja kan? Ngalir. Seru kan? Seru kan? Seru kan? Coba ke kamera, ke kamera. Seru. Jangan lupa kalian datang ke sini gitu ya. Jangan lupa kalian datang dengerin. Seru loh Jangan dilihat. lupa kalau kalian punya bahasan seru kesini, mau curhat kesini. Tuh. Ya. Kita mah nggak dipaksakan, seru kan? Seru kan? Seru. Bisa sambil menonton. Curhat dengan cara musik. Iya, betul. Anjir, curhatnya pakai playlist. Gokil Gen Z. Kalian banget. mau curhat lebih keren, Gen Z banget, pakai playlist Aduh, lah gila lu. ngomong playlist gue punya curhatan lagi, Nah. tapi udah. Udah, Oh, enggak usah. nanti lagi aja ya. Nanti overshare ya. Iya. Oke. Di private aja, private. Sok, ini sebelum abis nih, Mek. Kalau mau ngomong aja. Ngomong aja. Titip salam buat Titip salam buat mama papa. Buat papanya, makasih Papa Ime.
udah nganterin ke sini. Titip iya. Buat Love. mantan Mantan ada yang mau ditanya enggak? Aduh. Gimana kehidupan life after break Untuk up-mu? mantan. Untuk mantan, semoga kamu Panjang umur. panjang umur dan tidak haus cewek terus. Alhamdulillah. Homo. Dari tadi ada ketawa tuh dia. Liatin aja dah. Happy banget ya kayaknya ya. Ada dugong. Itu aja. Ntar gue ada dulu soal. Oke, Instagram. Ya. Instagram @yamimamy. Ya, itu dia. TikTok, Tadi gua apapun masih- itu. Nggak ada. TikTok. Whoops, I love. LinkedIn. Nggak ada. Nggak ada. Belum bikin. Oke, portofolio, CV, email. Ada CP, DM aja ke IG nanti Nanti dikasih ya. dikirim. Oke, mungkin itu aja episode kali ini, episode 30. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ada geser atau enggak nggak tahu. Lihat nanti aja. Terima kasih. Dah. Dah.